Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi kepada para peserta PAIC-PD Webinar 2022 Liability Governance. Perkenalkan, saya Yosep. Di sini saya akan menjadi sebagai host. Dan sebelumnya saya akan kembali mengingatkan kepada para peserta mengenai tata tertib, yaitu harap rename dengan format kode peserta, strip nama lengkap. Kemudian nantinya kita akan membagikan link presensi yang akan dibagikan melalui chat dan bisa diisi nanti sekali saja. Dan untuk kelancaran jalannya webinar, kamera dan mic seluruh peserta akan kami nonaktifkan. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui fitur chat atau sesuai dengan arahan dari moderator. Dan di akhir akan ada sesi dokumentasi dan diharapkan seluruh peserta mengaktifkan kamera untuk berfoto bersama. Dan untuk susunan acara, seperti yang sudah kita tampilkan di slide welcoming, yaitu registrasi peserta, kemudian nanti akan ada opening speech dari Ketua Pengurus PAI, yaitu Pak Ade Bungsu, kemudian akan ada penyampaian materi dari Pak Iwan Pasila, kemudian Q&A dan diskusi, kemudian kita lanjutkan dengan foto bersama dan penutup. Baik, sekian saja dari saya dan kita akan menyerahkan untuk jalannya acara ini kepada moderator, yaitu Bapak Denny Triadi Sudewo. Pada Bapak Denny, kami persilahkan. Terima kasih Mas Yosef atas pembukaannya, aturan dan susunan acara. Sebelum mulai saya mau kasih pantun dulu buatan saya sedikit nih Mas Yosef. Kantor PAI tempatnya udah baru, awalnya di Tebet, terus pindah ke Rasuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Itu tadi barusan pantun yang saya bikin tuh, Pak Iwan dan Bapak Ibu semua tadi pagi. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan aktuaris semua yang telah menyempatkan paginya hari ini untuk hadir dalam acara webinar CPD hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, saya Denny Triadi Sudewo dari Komisi CPD PAI akan memandu jalannya acara sebagai moderator dalam webinar Liability Governance selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, dalam sesi hari ini kita akan mendengarkan juga tadi sudah disampaikan ada pembukaan juga dari Pak Ade selaku Ketua PAI dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Pak Iwan Pasila selama kurang lebih 45 sampai 60 menit. Dan kemudian selanjutnya akan ada sesi Q&A dan untuk seluruh peserta di sini diperkenankan untuk dapat memberikan pertanyaan maupun sekedar diskusi bersama juga. Nah, nanti jika memang sudah berkenan saya akan meminta peserta atau rekan-rekan aktuaris untuk menyalakan mic maupun kamera juga untuk kita berdiskusi bersama dengan pembicara di sini. Nah, untuk sesi Q&A di sini juga kita beri waktu cukup lama karena kita juga mendengarkan saran dan masukan feedback dari rekan-rekan aktuaris juga. Sebelumnya mungkin sesinya cukup cepat untuk Q&A, namun di hari ini kita akan perbanyak sedikit. Kemudian di akhir nanti kita akan ada sesi foto bersama. Oke, sebelum kita mulai, mungkin akan saya berikan gambaran sedikit. Alhamdulillah hari ini adalah CPD Webinar kita mungkin pertama di tahun ini dan dihadiri oleh 152 peserta yang datang dari asuransi jiwa, umum, konsultan maupun juga sosial. Dan kita juga karena udah lama juga sejak pandemi ini, kita juga sedang menyiapkan untuk acara Actuarial Summit offline di tahun ini juga. Pertama mungkin sejak pandemi ada di bulan September nanti. Dan semoga nanti di webinar-webinar selanjutnya atau workshop CPD selanjutnya, teman-teman atau rekan-rekan aktuaris juga bisa join juga dan juga bisa kita belajar bersama juga. Oke, sebelum kita mulai, kita dengerin dulu ada opening speech dari Pak Ade selaku Ketua PAI. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Liability Governance. Pagi ini para peserta yang terdaftar sebanyak lebih dari 150 peserta dari berbagai background, dari asuransi jiwa, kerugian, kemudian juga konsultan, dan juga teman-teman dari tentunya industri lainnya seperti BPJS dan sebagainya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada antusiasme para peserta semuanya untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Pada webinar ini tentunya akan kita memberikan 2 SKP atau CPD dalam rangka
tentunya pendidikan berkelanjutan bagi semua tenaga aktuaris yang tentunya sebagai salah satu persyaratan dalam kita mengembangkan profesionalisme aktuaris sebagai anggota Persatuan Aktuaris Indonesia. Topik hari ini yaitu mengenai liability governance yang merupakan bagian dari liability management. Banyak aspek tentunya dalam kita melakukan manajemen dari liability, ya tentunya salah satunya adalah metode pencadangan, ya. Dalam hal ini tentunya bagi teman-teman yang telah qualified sebagai pemegang aktuaris sudah sangat paham mengenai metode pencadangan. Namun demikian perlu juga kita lakukan refreshing, ya, yang pada pagi hari ini selalu kita melakukan update kepada teman-teman bagaimana metode pencadangan ini, dan juga tentunya adalah sebagai aktuaris dalam menetapkan asumsi-asumsi aktuaria. Ya. Dalam metode pencadangan ini tidak lepas daripada salah satu asumsi yang kita tetapkan sebagai seorang aktuaris, menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode pencadangan ini, apakah itu tingkat bunga atau hasil investasi, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan metode pencadangan sebagaimana yang ditetapkan misalkan dalam satu standar praktek, ya. Dalam pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan Pasila yang akan membagi pengalaman dan tentunya membagi sharing pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Pak Iwan adalah salah satu aktuaris senior yang kita tentunya telah lama sekali berkecimpung di dunia asuransi jiwa pada khususnya, ya. Hal ini akan membagi, Pak Iwan akan membagi pengalaman mengenai teknik-teknik tentunya dalam hal penetapan pencadangan sebagai salah satu dari manajemen dari liability. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktu yang diberikan kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Tentunya harapan saya adalah apapun yang teman-teman dapati dalam hasil sharing atau berbagi pengalaman ini, dan tentunya nantinya saya yakin Pak Iwan juga akan membuka tanya jawab dan diskusi dua arah yang memberikan beberapa pertanyaan dan kemudian juga feedback tentunya berbagi pengalaman juga dari teman-teman di industri mengenai metode-metode pencadangan dan tentunya dalam hal liability management ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar ini, dan yang dipandu oleh moderator oleh Pak Denny. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Denny untuk waktu dan dedikasinya kepada Persatuan Aktuaris Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ade atas sambutannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu sedikit profil dari Bapak Iwan Pasila. Pria yang lahir di Kendari ini mengemban pendidikan di ITB, kemudian juga melanjutkan di City University London, dan memiliki gelar Master of Actuarial Science. Beliau juga telah berkarir cukup lama di bidang keuangan maupun di bidang asuransi, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ade, mulai dari Departemen Keuangan RI hingga beberapa perusahaan asuransi di Indonesia juga. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi BRI Life. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilahkan kepada Pak Iwan untuk memberikan pemaparan. Silakan Pak Iwan. Baik, makasih Den. Yang terhormat Pak Ade dan teman-teman pengurus, rekan-rekan aktuaris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur hari ini diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ya, dan bukan hanya hidup tapi juga sehat teman-teman, sehingga masih bisa berkarya. Saya tadi go through peserta, ada apa namanya, jadi kader juga nih, kita punya senior-senior, suhu-suhu teman-teman yang hadir pada hari ini. Ada Pak Imam tadi saya lihat, ada Pak Angger, ada Pak Indra, Situmea gitu ya, dan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman, pagi ini saya coba share beberapa hal yang
yang saya lihat bagaimana cara kita mengelola liability gitu ya. Dan mungkin nanti dalam beberapa aspek, monggo teman-teman kalau ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, nanti kita bisa berdiskusi. Saya nanti juga bisa minta call of friend, ada Pak Indra, ada Pak Angger, ada Pak Imam yang bisa share gitu ya, bagaimana mereka melakukan pengelolaan liability ini. Mungkin bisa share slide saya, Yosef. Baik, jadi hari ini saya diminta untuk sharing teman-teman mengenai bagaimana kita mengelola liability, bagaimana governance yang baik untuk bisa kita terapkan itu ya. Slide berikutnya, ini nanti ada sekitar 4 topik mungkin yang ingin saya sampaikan, mulai dari pengantar, kemudian mungkin sedikit melihat cadangan premi yang ada, kemudian bagaimana kita atau mungkin saya selama ini melihat pengelolaan yang baik gitu ya, governance yang baik dalam kita mengelola liability, dan beberapa hal yang mungkin ke depan yang perlu kita cermati. Slide berikutnya, teman-teman, ini adalah sedikit pengantar. Kalau kita bicara mengenai liability, tentu kita nggak bisa hanya sekedar melihat liability gitu ya, karena kita mesti melihat dari total bagaimana liability itu berkontribusi dalam laporan keuangan kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi balance sheet, maka sebenarnya secara umum ada sisi kekayaan, ada sisi kewajiban dan equity gitu ya. Nah, di kekayaan ini teman-teman memang ini perlu dipastikan bahwa beberapa pencatatan kekayaan kita itu ada yang dicatatkan berdasarkan fair value to P&L, nanti di mana movement dari market value itu akan lari kepada P&L. Ada juga yang kita catat sebagai fair value to OCI, jadi dia masuk ke dalam di bawah laba bersih gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengkategorikan ini akan sangat berpengaruh nanti juga pada P&L kita gitu ya. Jadi mungkin ini yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kita mengelola dari sisi kekayaan ini. Nah, teman-teman, memang kita perlu memastikan bahwa penempatan investasi ini harus sesuai dengan kebijakan investasi kita. Nanti di bagian belakang saya ingin tunjukkan bagaimana kita harus secara proaktif melihat kebijakan investasi itu untuk memastikan bahwa aset-aset yang ada itu bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban itu ya. Nah, biasanya teman-teman kebijakan investasi yang teman-teman susun itu biasanya didasarkan pada karakteristik kewajiban yang ada. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Jadi waktu kita menyusun kebijakan investasi memang seharusnya sudah mempertimbangkan karakteristik dari kewajiban kita, mulai dari target yield yang kita inginkan, durasi kewajibannya, kemudian risiko dari aset-aset tersebut, serta kita juga harus mempertimbangkan berapa besar yang kita harus hold dalam bentuk cash gitu ya, untuk memastikan ada likuiditas. Kemudian memang di other asset ini teman-teman, ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan karena ini sifatnya mungkin non cash gitu ya. Jadi ada deferred acquisition cost, kemudian kalau teman-teman ada misalnya perjanjian dengan bank, ada access fee yang dibayarkan, tentu harus di defer, kemudian ada deferred tax gitu ya. Jadi semua ini masuk ke dalam other asset. Nah, kalau kita lihat kewajiban, teman-teman, maka kewajiban itu unsur terbesarnya pasti adalah cadangan premi kalau di asuransi jiwa ya. Jadi memang dan asuransi umum juga saya rasa ini porsi terbesar gitu ya. Sehingga kita perlu memahami karakteristik risiko yang dijamin, baik itu melalui produk asuransi yang kita jual maupun melalui kebijakan aset yang kita punya. Jadi produk-produk asuransi itu apakah itu produk-produk yang memberikan garansi atau non garansi gitu ya, dan bagaimana pengaruhnya kepada liability itu akan sangat berpengaruh dari sisi jenis produk ini. Kemudian kita juga perlu lihat teman-teman drivers yang melatar belakangi atau dapat mempengaruhi pembentukan cadangan premi ini. Asumsi risiko tentu seperti mortalita, morbidita gitu ya. Ini sangat-sangat pengaruh. Akurasi data teman-teman ini menjadi hal yang sangat berpengaruh. Apalagi kalau ini bagi teman-teman yang mungkin ada perjanjian bank insurance atau perjanjian dengan pihak ketiga gitu ya. Keakurasian data ini akan menentukan besarnya cadangan premi yang harus dibentuk. Jadi jangan sampai teman-teman ada data-data yang sudah masuk ke dalam kepesertaan di perusahaan kita, tapi kemudian tidak tercatat gitu ya. Dan ini akan menyebabkan memang kita tidak mencatat cadangan preminya dan otomatis kewajiban kita menjadi tidak seperti yang seharusnya. Kemudian dampak pergerakan risk free rate. Nah, ini teman-teman terutama sangat berpengaruh di kondisi sekarang ini ya, di mana tensi terhadap pergerakan market value dari bonds, terutama surat utang negara yang kita jadikan sebagai referensi dalam menentukan discount rates-nya,
ini menjadi sangat penting karena sekarang fluktuasinya itu semakin besar ya. Jadi bagaimana itu berpengaruh dan itu tentu akan berpengaruh bukan hanya ke liability tapi juga ke aset gitu ya. Dan ini menjadi sangat penting. Nanti mungkin di belakang kita akan bahas lebih detail. Slide berikutnya ini P&L kita teman-teman. Jadi kalau kita lihat laba rugi tentu porsi terbesar di pendapatan itu adalah premi kita gitu ya. Nah, jadi GWP ini kita catat berdasarkan dimulainya pertanggungan. Jadi begitu pertanggungan dimulai, apakah premi sudah atau belum dibayarkan, maka kita harus mencatat sebagai GWP. Nah, yang perlu dipastikan teman-teman adalah bahwa manajemen di perusahaan kita itu memahami bahwa GWP yang dibentuk itu tidak hanya sekedar mengkontribusi kepada top line, karena dia akan membentuk cadangan premi yang merupakan kewajiban, gitu ya. Jadi ini perlu diingatkan karena kadang-kadang entah tahu apa tidak gitu ya, manajemen terutama di direksi kadang-kadang suka di-push oleh pencapaian top line gitu ya. Sehingga kadang-kadang lupa bahwa top line yang mereka koleksi itu harusnya membentuk kewajiban. Jadi ini memang teman-teman perlu kita pahami supaya kita bisa mengingatkan manajemen kita untuk memastikan bahwa mereka paham tuh, bukan hanya sekedar ngejar premi, tapi premi yang mereka kejar itu membentuk kewajiban itu ya. Nah, kemudian di sisi lain teman-teman kita ada investment return, tentu ini memang secara PSAK umumnya akan dinilai berdasarkan nilai pasar atau market value, dan pergerakannya ini bisa mempengaruhi P&L. Seperti yang saya sampaikan depan tadi, kalau klasifikasi asetnya itu fair value to P&L, maka seluruh pergerakan itu akan masuk ke dalam P&L. Kalau dia fair value to OCI, maka dia akan masuk ke dalam comprehensive income gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh bagaimana caranya teman-teman mengklasifikasikan ini. Nah, ini sekali lagi perlu memperhatikan dampak pergerakan yield terhadap cadangan premi tadi. Jadi kalau risk free rate teman-teman di mana kita merefer kepada yield yang ada di Sun misalnya, maka secara umum kan kalau yield-nya naik, maka itu akan memberikan market value yang turun gitu ya. Dan itu kita akan mengalami unrealized loss gitu ya, dan itu berarti kan mengurangi hasil investasi. Tapi pada saat yang sama, yield tersebut itu juga akan, karena dia naik, akan menurunkan cadangan premi. Dan kalau kita turunkan cadangan premi itu kan berarti itu sebenarnya adalah revenue buat kita gitu ya, karena negatif expense. Nah, jadi harusnya kalau pergerakannya kurang lebih sama, dia akan gerak kurang lebih sama gitu ya. Jadi akan di offset, tentu tidak 100% karena tidak perfectly match gitu ya, tapi harusnya itu bergerak di antara pergerakan itu, sehingga kita kalau begitu melihat pergerakan hasil investasi, itu tidak hanya melihat pergerakan hasil investasi tersebut, tapi juga melihat bagaimana dampaknya kepada cadangan premi kita, yang ujungnya itu adalah pergerakan terhadap laba rugi kita gitu ya, laba bersih kita. Jadi teman-teman itu mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa hati-hati dengan pendapatan ini, jangan hanya lihat sekilas, tapi akan ada dampaknya kepada cadangan premi dan juga dampaknya kepada bottom line gitu ya. Nah, teman-teman kalau lihat di expenses, beban, maka cadangan premi tentu naik turunnya itu merupakan unsur terbesar gitu ya. Sehingga kita perlu memahami apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan cadangan premi. Apakah itu faktor-faktor internal atau faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar tadi. Dan ini salah satu contoh yang sudah saya sampaikan, bahwa pergerakan risk free rate itu akan membuat cadangan premi itu berfluktuasi gitu ya, sehingga kita perlu perhatikan dengan baik. Slide berikutnya. Teman-teman, ini sekedar meng-quote dari Society of Actuary ya, bahwa memang pengelolaan liabilities itu adalah proses yang ongoing, di mana kita memformulasikan, menerapkan, memonitor, dan kemudian kita mungkin harus merubah strategi gitu ya, terkait dengan aset dan liability, supaya kita bisa mencapai tujuan finansial berdasarkan risk of tolerance dan constraint yang ada. Nah, teman-teman, saya meng-quote beberapa ini bukan berarti kemudian ingin mendiskreditkan perusahaan-perusahaan ini, tetapi hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya underlying isu yang ada itu kalau menurut saya memang sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola aset dan liability ini. Sehingga memang di beberapa kasus yang mencuat sekarang ini, umumnya kalau kita coba runut, ada bagian di mana proses pengelolaan liability itu tidak dilakukan dengan baik gitu ya, secara governance, sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini. Nah, sekali lagi saya minta maaf kalau ada teman-teman yang bekerja, terutama di sini ada Pak Angger ya, di Jiwasraya,
tidak kemudian membuat bahwa ini contoh yang ini ya, tapi memang ini saya cuma ingin menyampaikan teman-teman bahwa salah satu underlying isu yang dihadapi oleh hal-hal yang selama ini muncul itu kemungkinan karena pengelolaan liabilities yang kurang memadai. Slide berikutnya. Nah, teman-teman hanya sekedar mengingatkan, ini tentu teman-teman mungkin tidak terlalu tidak terlalu penting, tapi mengingatkan saja bahwa kita itu punya beberapa cadangan premi kan ya. Yang long term teman-teman kita hitung dengan GPP, tentu ini adalah cash value dari outflow dikurangi inflow gitu ya. Dan memang kita perlu memperhitungkan semua asumsi pada cash outflow dan cash inflow teman-teman. Jadi kalau di outflow itu mungkin seperti manfaat, expense dan asumsi-asumsinya. Kalau di inflow itu premi bruto gitu ya. Kemudian discount rate ini menjadi penting teman-teman karena by peraturan kita harus menetapkan discount rate itu sesuai durasi gitu ya. Nah, memang ini pertanyaannya apakah kita punya aset untuk setiap durasi? Mungkin tidak juga. Sehingga kadang-kadang kita harus melakukan interpolasi untuk durasi-durasi yang tidak ada gitu ya. Jadi ini penting untuk kita lakukan. Kemudian cadangan premi tentu kita hitung secara seriatim. Unit link teman-teman ini atau yang akumulasi memang ini seluruhnya adalah berdasarkan akumulasi dana. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang menjual produk unit link atau produk-produk yang misalnya Universal Life, kalau ada garansi hati-hati dengan garansi yang digunakan gitu ya, karena kita harusnya menggunakan tingkat bunga sesuai yang kita perjanjikan dalam polis. Jadi tidak bisa kemudian kita mendiskon ya tingkat bunga yang sudah diperjanjikan dalam polis ini. Jadi ini tolong diperhatikan pada saat teman-teman menghitung cadangan premi untuk akumulasi ini. Slide berikutnya. Nah, teman-teman kita juga punya UPR. Jadi beberapa UPR ini memang menjadi penting teman-teman karena ini bisa mendetek gitu ya cadangan-cadangan atas polis-polis yang atau klaim-klaim yang sudah terjadi tapi belum dilaporkan. Ya, jadi di IBNR ya maksud saya. Sehingga memang kita perlu berhati-hati pada saat menetapkan IBNR ini teman-teman. Nah, di beberapa tempat termasuk di tempat saya sekarang bekerja ini kita juga menggunakan IBNR ini bukan hanya untuk pertanggungan yang setahun, tapi kita juga menggunakan IBNR untuk pertanggungan yang credit life gitu ya. Karena memang kalau kita lihat biasanya produk-produk term itu cadangan preminya akan sangat kecil. Sehingga kalau kita tidak menerapkan IBNR ini pergerakannya itu akan menjadi sangat fluktuatif dan dampaknya bisa sangat besar. Jadi salah satu hal yang kita gunakan untuk bumper itu adalah memang kita mencoba melihat bagaimana IBNR ini kita terapkan untuk bisa tanda kutip men-soften dampak dari pergerakan fluktuasi tadi, terutama di mortality gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan banyak metode ya, ada loss ratio, ada chain ladder dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat memang akurasi datanya itu menjadi penting. Mulai dari munculnya kapan gitu ya, klaimnya kemudian kapan dibayarkan, ini menjadi info-info yang sangat dibutuhkan pada saat teman-teman mengkonstruksi IBNR ini. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya sekedar menggunakan teori gitu ya, loss ratio atau chain ladder tanpa memahami ketersediaan data baik occurrence-nya maupun kapan kita bayar. Nah, di beberapa tempat teman-teman misalnya di asuransi kesehatan, sebenarnya IBNR ini bukan lagi menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diterapkan gitu ya. Kenapa? Karena penggunaan teknologi misalnya itu membuat kita mampu untuk melihat apakah orang itu mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Sehingga kita harusnya bisa menghitung berapa klaim yang mungkin terjadi pada saat orang itu sudah mendapatkan layanan medis tapi belum ditagih oleh rumah sakit atau TPA kita gitu ya. Nah, teman-teman ini harusnya kita bisa manfaatkan dengan baik sehingga memang kita menjadi lebih akurat dalam menerapkan IBNR kita gitu ya. Nah, kemudian untuk RBNA ini reported but not approved, ini adalah klaim-klaim yang dalam proses. Tentu ini teman-teman kita perlu akurat dalam memastikan bahwa data-data klaim ini masih dalam proses. Nah, di beberapa asuransi, misalnya khususnya mungkin asuransi umum gitu ya, ini biasanya besarnya klaim yang dalam proses ini juga bisa bervariasi, tidak mesti seperti yang kita catat gitu. Jadi memang perlu perhatikan fairness dan akurasi yang harus kita catat sebagai RBNA. Karena tadi mungkin ada butuh masih dalam penelitian loss adjuster dan lain-lain gitu ya, sehingga klaimnya belum pasti. Gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman kita ada satu lagi UPR di mana kita memang ini adalah bagian premi yang belum merupakan pendapatan dan ini memang khususnya untuk pertanggungan-pertanggungan yang sifatnya 1 tahun gitu ya. Nah,
perhatikan amortisasi pada saat teman-teman melakukan pengakuan premi ini, melakukan amortisasi. Karena pada saat teman-teman melakukan amortisasi ini, yang di-represent oleh UPR ini, itu kita perlu hati-hati, karena di situ juga sebenarnya ada pengakuan komisi, pengakuan OPEX gitu ya, yang perlu teman-teman juga lakukan amortisasi. Jadi supaya konsisten di dalam P&L teman-teman gitu ya. Slide berikutnya. Teman-teman, ini mungkin bagian utama dari diskusi kita gitu ya. Saya ingin share bahwa pada saat kita melakukan pengelolaan liability kita yang mungkin di-represent oleh policy reserve gitu ya, maka dia tidak terlepas dari keterkaitan yang dinamik dengan produk desain kita, kemudian terkait dengan aset yang kita investasikan, dan terkait dengan hasil studi-studi kita terhadap experience tadi yang harusnya kita lakukan secara berkala. Jadi ini poin utama yang saya sampaikan teman-teman, bahwa memang pengelolaan liability ini tidak boleh dilepaskan dari minimal 3 hal ini. Jadi bagaimana kita mendesain produk, bagaimana aset kita diinvestasikan, dan kemudian bagaimana kita melakukan experience tadi dan kita feedback kembali ke dalam pengelolaan liability kita. Kita coba lihat beberapa hal gitu ya. Slide berikutnya. Teman-teman, kalau kita mencoba melihat keterkaitan antara cadangan premi dengan produk gitu ya. Jadi mungkin saya tidak perlu mengulang kepada teman-teman, teman-teman sudah pasti tahu ya, bahwa produk yang kita desain itu teman-teman itu akan membentuk kewajiban. Jadi kalau teman-teman misalnya mendesain produk dengan memberikan garansi 7% misalnya, maka 7% itu harus flow ke kewajiban. Jadi tidak bisa kemudian kita membentuk kewajiban itu hanya dengan memberikan garansi 2%, sisanya floating gitu ya. Karena di dalam produk kita sudah memberikan garansi 7%. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang perlu dipahami karena ini harusnya bisa memberikan disiplin yang baik. Jadi kalau teman-teman sebagai aktuaris perusahaan atau tenaga aktuari di perusahaan itu bisa menyampaikan hal ini kepada manajemen, manajemen juga akan sangat berhati-hati pada saat menetapkan produk desainnya. Jadi ini teman-teman yang perlu dilakukan itu ya. Asumsi yang digunakan itu juga menjadi satu hal yang sangat penting teman-teman. Jadi misalnya teman-teman yang menjual kredit life, sekarang ini kan kita lagi punya isu yang cukup besar ya dengan kredit life itu ya. Waktu teman-teman menghitung preminya itu, produknya itu asumsinya bagaimana gitu, asumsi mortalita gitu ya. Kalau ternyata asumsi mortalitanya hanya 100% misalnya, sementara pengalamannya sekarang ini sudah 150%, itu harusnya di-represent di cadangan preminya. Jadi kalau itu dilakukan teman-teman, maka akan ada interdependencies yang dinamis antara produk desain. Jadi harusnya produk desainnya kemudian direvisit kembali gitu ya. Kita harus merubah tuh, apakah cadangan asumsi mortalitanya harus dirubah sehingga preminya harus naik, atau kalau perusahaan masih memang sanggup mengabsorb rugi ya, dia akan mengabsorb rugi itu gitu ya. Tapi ini harus dipahami teman-teman, supaya kita sebagai aktuaris itu kemudian bisa memberikan input kepada manajemen bahwa kalau ini terus-menerus dilakukan dan tidak ada perbaikan dari sisi produk desain, maka kita akan end up semakin lama semakin besar lubangnya gitu ya. Dan hati-hati teman-teman, ini yang kadang-kadang dilupakan, begitu lubangnya makin besar, kemudian kita sudah nggak punya resources dana yang cukup untuk menutup lubang tersebut gitu ya, dan itu bisa blown up gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan pada saat kita melakukan produk desain. Waktu kita melakukan produk desain teman-teman, kita juga harusnya memperhatikan ketersediaan aset yang akan digunakan untuk mendukung kewajiban. Contoh tadi misalnya di tempat saya sekarang ini, kita itu masih menjual teman-teman produk kumpulan yang memberikan tanda kutip guaranteed return gitu ya. Ini misalnya berkaitan dengan purjab gitu ya. Contoh kalau ada di kumpulan teman-teman yang melakukan. Waktu kita melakukan produk desain ini teman-teman, kami itu misalnya membuat hasil investasinya itu atau guaranteed-nya itu merupakan sesuatu yang kita tetapkan setiap minggu gitu ya. Dan itu hanya bisa digunakan untuk minggu yang akan datang. Nah, disiplin ini karena kita tahu bahwa portofolio yang kita akan bawa dengan guaranteed return tadi itu akan menghasilkan kewajiban. Jadi kalau saya punya aset sekarang ini di pasar misalnya hanya bisa memberikan guaranteed 2%, harusnya saya tidak memberikan produk desain yang memberikan guaranteed di atas 2%. Karena kalau itu yang terjadi teman-teman, maka itu akan makan asetnya perusahaan gitu ya.
Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman, supaya pada saat kita melakukan produk desain itu juga kita bisa tanda kutip fleksibel dan agile untuk bisa mengakomodasi hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan membuat kita pada saat filing ke OJK, kita juga mungkin akan berpikir bagaimana caranya supaya untuk produk-produk seperti itu asumsi garantitnya itu menjadi sesuatu yang variabel gitu ya, yang bisa kita ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketersediaan aset yang ada. Kemudian teman-teman dari sisi durasi kewajiban, ini juga harus dipastikan. Beberapa produk kalau teman-teman ingat itu dulu sempat memberikan produk di mana dalam 1 tahun itu bisa dicairkan gitu ya. Tapi pertanggungan itu lebih daripada 1 tahun, misalnya minimum 3 tahun. Nah, untuk produk-produk seperti itu teman-teman, itu kan akan menimbulkan kewajiban yang sampai 3 tahun. Tetapi fitur utamanya adalah akan dicairkan dalam waktu 1 tahun. Sehingga kita perlu memastikan bahwa kita punya aset yang kita sudah siapkan untuk membayar pada saat kewajiban itu akan jatuh tempo di 1 tahun itu. Jadi durasi kewajiban yang teman-teman itu kita perlu pastikan kita paham betul, supaya pada saat kita melakukan pengelolaan cadangan premi ini, kita benar-benar memperhatikan mulai dari produk desain. Nah, yang ini saya sampaikan teman-teman bahwa dengan pola pikir seperti ini, harusnya pada saat kita melakukan product development itu, teman-teman yang mengelola liability ini juga punya view gitu ya, dan bisa menyampaikan poin-poin penting ini gitu, supaya ini bisa diperhatikan pada saat kita melakukan product design. Yang kedua teman-teman dengan experience study. Ini saya rasa teman-teman sudah melakukan itu ya, secara berkala experience study ini. Di tempat kami juga kami sudah mulai melakukan ini, dan memang ada hal yang harus kita pahami teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi, pada saat misalnya kita bicara mengenai cadangan premi untuk credit life gitu ya, pertanyaannya asumsi mortality yang kita gunakan itu seperti apa gitu ya. Bagaimana dengan pengaruh pandemi COVID yang kemarin terjadi itu, yang membuat klaim meninggalnya itu significantly high gitu ya. Kalau kita lihat di industri kita di AJI, reportnya tahun lalu itu teman-teman kenaikan klaim itu mencapai di atas 70% gitu ya. Dan ini saya rasa teman-teman juga mungkin yang banyak portofolio proteksinya mengalami hal ini gitu ya. Jadi ini memang asumsi yang harus kita antisipasi. Tentu ada base estimate yang harus kita rubah berdasarkan experience tadi ini gitu ya. Jadi dampak-dampak terhadap mortalita, morbidita, lapse dan expense ini memang harus kita pastikan bahwa itu terreflect dalam kita menentukan cadangan premi kita. Khususnya kalau kita bicara proteksi, teman-teman, asumsi mortalita itu akan menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Nah, ini perlu teman-teman, meskipun ya asumsi mortalita itu mungkin nanti akan berbeda dari sisi asumsi yang digunakan di pricing gitu ya. Nah, kalau kita lakukan ini teman-teman, maka akan ada dinamika dan kebergantungan pada saat kita menetapkan ini. Ini akan force teman-teman yang melakukan pricing itu untuk kemudian revisit asumsi mereka gitu ya. Dan mereka harusnya kalau risiko appetite perusahaan itu tidak cukup, maka dia harusnya merubah preminya. Nah, ini teman-teman yang menurut saya dinamika ini harusnya ada gitu ya, supaya kita memastikan bahwa perusahaan kita itu bisa tetap ada di masa yang akan datang, jangka panjang gitu ya, pada saat nasabah kita akan klaim. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dengan experience tadi. Nah, teman-teman pada saat melakukan experience tadi sini memang perlu dilihat kecukupan data gitu ya dan akurasinya. Jadi saya yakin teman-teman aktuaris yang sudah melakukan experience tadi ini melihat bahwa kalau datanya tidak cukup memang agak susah kita ngambil kesimpulan itu ya. Bahkan pengalaman pandemi kemarin teman-teman itu juga membuat kita agak susah untuk menghitung berapa kira-kira sih base estimate yang pasti untuk mortality misalnya gitu ya. Tapi teman-teman memang kita harus melakukan base estimate gitu ya, supaya kita harus pastikan bahwa cadangan premi yang kita bentuk itu cukup untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang. Nah, itu yang terkait dengan experience studies teman-teman. Yang ketiga, menurut saya ini yang perlu juga diperhatikan adalah keterkaitan dengan invested asset yang ada gitu ya. Nah, ini saya mendorong teman-teman dan saya yakin teman-teman sudah banyak yang melakukan itu ya, bahwa ketika kita bicara mengenai liability, kita nggak boleh hanya bicara mengenai liability. Itu harusnya kita kaitkan dengan bagaimana aset itu dikelola gitu ya.
Jadi masih ada aktuaris yang berpikir bahwa ya saya cuma lihat liability Pak, saya nggak peduli masalah aset. Nah, teman-teman kayaknya harus berubah gitu ya. Karena dalam kondisi kita sekarang ini teman-teman tidak bisa lagi seperti itu. Kenapa? Karena yang teman-teman represent di liability itu sebenarnya juga sesuatu yang dinamis gitu ya. Jadi bayangkan kalau teman-teman menghitung tadi contoh kewajiban yang digaransi gitu ya, misalnya memberikan garansi 7%, tapi kemudian asetnya diinvestasikan di saham misalnya, gitu ya. Secara hitung-hitungan mungkin ya, tetapi masalahnya adalah durasi kewajiban yang tidak pasti, kemudian ada risiko mismatch antara pada saat kewajiban jatuh tempo yang harus kita bayar di 7% dengan aktual investment return yang kita peroleh dari saham, itu harusnya kita perhitungkan, teman-teman. Jadi teman-teman aktuaris yang mengelola liability ini harusnya dekat-dekat diskusi dengan teman-teman di investment untuk memastikan bahwa mereka itu benar-benar melakukan investasi bukan hanya sekedar mencari yield dengan mengorbankan misalnya kualitas aset atau durasi asetnya. Ya, jadi teman-teman ini menjadi penting. Jadi memang saya mendorong teman-teman aktuaris yang melakukan pengelolaan governance ini, liability ini, untuk memastikan bahwa teman-teman itu benar-benar duduk dekat-dekat dengan teman-teman di investment untuk memastikan bahwa kebijakan investasi yang disusun itu benar-benar mengakomodasi durasi kewajiban, mengakomodasi target yield-nya, kemudian mengakomodasi aspek likuiditasnya, supaya kita bisa membayar klaim kita pada yang jatuh tempo dengan baik, dan kita punya dana dalam jangka panjang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Nah, teman-teman, tentu dalam kebijakan investasi itu kan pasti ada strategic asset allocation gitu ya, dan kemudian ada kriteria kualitas aset. Tolong dipastikan bahwa kita melakukan strategic asset allocation itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Dan biasanya strategic asset allocation teman-teman ini ada dalam annual plan gitu ya. Karena ini sangat dinamis gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan proyeksi target yield yang ada di pasar gitu ya, durasinya bagaimana, kemudian bagaimana aspek likuiditasnya untuk memastikan aset liability matching-nya itu ada gitu ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita juga perlu berhati-hati pada saat kita berpikir untuk invest di short term. Misalnya, pada saat kita mau invest di deposito gitu ya, deposito itu mungkin kalau teman-teman ingat 15-20 tahun lalu itu bisa sampai pernah kejadian ada sampai 60% gitu ya. Tapi kan itu short term gitu ya. Dan kita punya reinvestment risk yang sangat besar kalau menempatkan di jenis investasi seperti itu. Gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman perlu memperhatikan bagaimana durasi ini, kemudian bagaimana yield yang dihasilkan itu ya, supaya kita bisa memastikan bahwa pada saat klaim jatuh tempo kita punya uang yang cukup, aset yang cukup untuk membayar kewajiban tersebut. Nah, durasi juga teman-teman ini menjadi penting gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya durasi yang 5 tahun, pertanyaannya apakah teman-teman akan invest di aset-aset yang 10 tahun durasinya gitu ya. Itu kan ada gap gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman karena satu, tidak selalu aset itu tersedia dalam durasi yang kita inginkan gitu ya. Jadi akan ada kondisi di mana kita harus menerima ada duration gap. Nah, sehingga kita perlu mengelola nih teman-teman duration gap dari sisi liability dan aset kita itu harus kita kelola dengan baik supaya itu bisa masuk dalam risk appetite kita. Jadi teman-teman ini menjadi penting karena any movement di yield-nya itu bisa mempengaruhi market value-nya. Gitu ya. Sebagai contoh, kalau teman-teman punya aset dalam jangka panjang, biasanya pergerakan sedikit di dalam yield, misalnya naik sekian basis point, itu bisa mempengaruhi cadangan premi bisa miliaran gitu ya, karena adanya perubahan yield tersebut. Nah, ini perlu dipastikan supaya teman-teman bisa tahu ada duration gap ini dan bisa memanage gap tersebut, karena ada risiko itu bisa menyebabkan dampak di P&L gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu kita perhatikan karena tidak semua aset tersedia pada durasi yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus memberi masukan kepada teman-teman di investment bahwa mereka harus mempertimbangkan concentration risk-nya gitu ya. Liquidity risk-nya perlu dilihat dan dampaknya pada RBC. Misalnya kalau teman-teman menempatkan di Sun, memang biasanya kecenderungannya return-nya akan lebih rendah daripada taruh di corporate bonds gitu ya. Tetapi kan ada risk faktornya kalau teman-teman menghitung RBC.
Di RBC itu setahu saya Sun itu akan kena faktor 0%, tapi kalau obligasi korporasi itu ada faktornya sesuai dengan ratingnya. Nah, ini menjadi penting teman-teman juga disiplin pada saat kita menetapkan aset investasi gitu ya. Jadi di kebijakan investasi itu memang yang paling aman teman-teman adalah kalau teman-teman merefer kepada mekanisme yang sudah ada. Misalnya kalau teman-teman mau investasi saham, investlah di saham-saham yang sudah ada di pasar modal kita gitu ya. Jangan invest di saham-saham yang risikonya tinggi gitu. Kemudian kalau teman-teman invest di bonds gitu ya, mesti memperhatikan ratingnya gitu ya. Jadi teman-teman ini penempatan pada media investasi ini harus ada minimum investment grade misalnya untuk corporate bonds gitu ya. Kalau Sun, Sukuk itu kan itu sudah dijamin oleh pemerintah gitu ya. Jadi mungkin lebih aman. Deposit juga teman-teman ini juga perlu teman-teman perhatikan akan ada risiko kalau teman-teman menempatkan di bank-bank dengan KAR yang rendah gitu ya. Dan ini di situ ada risikonya dan itu sudah dikuantifikasi dalam kita menghitung RBC. Teman-teman ini menurut saya hal yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya teman-teman adalah pergerakan yields gitu ya. Nah, waktu kita menetapkan yields terutama teman-teman yang invest di Sun, ini kondisi sekarang ini kan ada tekanan di dalam pergerakan yield kita gitu ya, sehingga yield-nya Sun itu cenderung naik gitu ya. Dan karena dia naik teman-teman, maka hasil investasinya itu akan lebih rendah daripada yang kita proyeksikan. Kenapa? Karena ada unrealized loss di situ gitu ya, yang memang belum realize karena kita belum menjual bonds yang kita pegang. Nah, tetapi kalau kita hanya melihat satu sisi teman-teman dari sisi hasil investasi, maka kadang-kadang kita bisa didorong untuk atau tempted teman-teman di investment ini untuk menginvestasikan pada aset-aset yang lebih berisiko. Ya, padahal sebenarnya pergerakan yield tadi teman-teman itu juga akan menurunkan cadangan premi gitu ya. Nah, di tempat saya terutama karena kita punya portofolio credit life yang cukup besar teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, any movement misalnya 10 basis point itu bisa sekitar 5 sampai 10 miliar misalnya pergerakan di cadangan premi gitu ya. Jadi sekarang ini yang dilakukan itu adalah bagaimana kita memonitor berapa pergerakan unrealized loss yang dihasilkan dalam 1 bulan itu kita bandingkan dengan pergerakan di cadangan premi. Selama pergerakan itu kurang lebih sama gitu ya, di offset oleh kenaikan atau penurunan ini, mungkin tidak bisa perfectly match gitu ya. Tapi harusnya kalau pergerakan itu kurang lebih sama, maka dampaknya kepada laba bersih kita itu menjadi minimal. Nah, view ini teman-teman yang harusnya kita dorong gitu ya. Karena biasanya manajemen itu hanya melihat, oh hasil investasi gue turun nih, gitu ya. Ayo invest di tempat-tempat yang bisa memberikan return yang lebih baik. Padahal kondisi sekarang ini bisa berisiko. Nah, ini hal-hal yang menurut saya teman-teman harus kita pastikan untuk bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Dan saya sangat berharap bahwa kita sebagai aktuaris itu kemudian bisa memberikan masukan kepada manajemen gitu ya. Untuk melihat bahwa memang ada pergerakan di market value hasil investasi, tapi lihat juga pergerakan di cadangan premi gitu ya. Dan bahwa cadangan premi kita turun itu juga kan meng-offset expense gitu ya. Jadi artinya menambah revenue. Jadi di atas revenue-nya turun, di bawah juga kewajibannya turun, otomatis kenaikan penurunan ini akan memberikan dampak yang sangat minimal kepada P&L kita. Jadi teman-teman ini yang perlu dilihat gitu ya. Jadi saya mendorong teman-teman aktuaris untuk terus komunikasi dengan teman-teman investment untuk memastikan bahwa fluktuasi ini kita jaga gitu ya. Jadi asetnya kualitasnya kita jaga, garantitnya kalau ada kita kasih tahu mereka supaya mereka invest dengan baik gitu ya. Dan kita minta mereka untuk memonitor pergerakan ini, fluktuasi pada nilai pasar aset ini, karena ini juga akan mempengaruhi liability kita gitu ya. Teman-teman, ini yang saya lihat ada dinamika antara hal-hal ini, sehingga kita sekali lagi tidak bisa hanya melihat waktu kita mengelola liability, itu fokus saja kacamata kuda di liability gitu ya. Karena ada kaitannya dengan product design, ada kaitannya dengan experience tadi, dan ada kaitannya dengan bagaimana perusahaan menginvestasikan asetnya. Next slide. Nah, teman-teman, ini actuarial control cycle, saya rasa ini roh kita di aktuaris gitu ya. Bahwa ini menjadi harusnya basic principle bagi kita dalam kita mengelola tanggung jawab kita.
Nah, teman-teman, saya rasa saya nggak perlu diskusi terlalu banyak mengenai actual control cycle, tapi yang saya ingin tekankan teman-teman adalah disiplin untuk melakukan ini, gitu ya. Jadi di actual control cycle ini kan kita diajar bahwa sebenarnya premi itu pada saat kita tetapkan premi itu kan itu adalah set of new assumption gitu ya, yang kita gunakan. Jadi itu bisa menggunakan experience kita bisa dapat dari industri, dari reas kalau kita belum punya, dan ini sangat-sangat bergantung dari risk appetite kita juga gitu ya. Nah, pada saat kita tetapin premi itu teman-teman tidak ada yang salah sebenarnya gitu kan dengan asumsi tersebut. Dan pada saat kita melakukan forecast, kita melakukan iterasi dengan perhitungan premi kita, itu kita lakukan bisa sampai berjuta kali gitu ya dengan apa namanya sistem aktuari yang ada sekarang ini, sehingga penetapan premi itu mungkin kita come up dengan satu set of premium yang menjadi target yang supaya kompetitif bagi nasabah, tapi juga bisa memenuhi ekspektasi profitability dari stakeholder gitu ya. Nah, sampai pada titik itu teman-teman sebenarnya itu nggak ada yang salah gitu ya dengan prosesnya. Nah, yang menjadi krusial item adalah apakah teman-teman melakukan experience studies gitu ya secara berkala. Kalau kita tidak melakukan experience studies, maka kita tidak punya dasar untuk menentukan apakah asumsi yang kita pakai di awal itu masih valid atau enggak. Gitu ya. Nah, teman-teman ini saya mendorong teman-teman untuk disiplin melakukan ini gitu ya, karena inilah satu-satunya dasar bagi kita untuk menjustifikasi apakah cadangan premi kita cukup, apakah premi yang kita charge cukup gitu ya, sehingga ini dari sisi kita memberikan kontribusi positif kepada perusahaan kita gitu ya. Jadi review experience study secara berkala ini menjadi penting teman-teman, dan ini umumnya bisa meliputi mortalita, morbidita, lapse, premium holiday kalau teman-teman yang menjual unit link gitu ya, dan juga expenses. Apakah teman-teman overrun atau sudah underrun gitu ya. Nah teman-teman, setelah kita melakukan experience studies itu, maka next item yang menjadi penentu adalah waktu kita injek kembali asumsi itu kepada asumsi awal gitu ya, itu bagaimana petanya gitu ya, bagaimana dengan VNB-nya gitu ya, value of new business-nya, bagaimana dengan profitability produknya. Kalau kemudian profitability produknya berubah, itu next item yang harus kita eskalasi kepada manajemen teman-teman untuk melakukan perubahan. Nah, bagian itu menjadi tidak mudah teman-teman gitu ya, karena pengalaman saya manajemen di atas itu selalu berpikir bagaimana caranya terus bringing the premi gitu ya, karena memang di asuransi ini premi itu adalah darah gitu ya. Tapi apakah darahnya bersih atau kotor itu yang menjadi tugas kita di aktuaris untuk memberi masukan. Nah, teman-teman, saya punya pengalaman waktu itu hal yang simpel sebenarnya ya. Waktu kita terbitin satu produk gitu, di mana produk tersebut sangat-sangat laris oleh dijual oleh distributor gitu ya. Kebetulan salah satu bank partner itu menjual produk itu dengan sangat baik, sangat laku sehingga API-nya itu shoot the roof gitu ya, benar-benar meningkat secara signifikan. Tapi kemudian waktu kita coba melakukan pengecekan gitu ya, bagaimana cara jualnya gitu ya, maka mereka itu menjual dengan cara misalnya, oh Pak, kami jualnya itu adalah Bapak Ibu taruh aja dananya mengendap dengan periode tertentu, misalnya 5 tahun, setelah itu Bapak boleh melakukan lapse gitu ya. Nah teman-teman, sementara di asumsi produknya itu kita melakukan lapse-nya itu setiap tahun 20% misalnya gitu ya. Dan atas lapse itu kita ada surrender charge misalnya gitu ya. Teman-teman dengan asumsi itu begitu kita plug in zero lapse selama 5 tahun kemudian 100% di akhir tahun kelima, itu profitability-nya bisa berbalik dari misalnya plus 15 gitu atau plus 20 menjadi minus berapa gitu ya. Nah, teman-teman itu yang kita dapat pada saat kita plug in experience studies itu ya. Tetapi untuk merubah produk itu teman-teman itu butuh lebih dari 2 tahun untuk kemudian ada penggantinya. Karena kita juga tidak bisa kemudian hanya merubah produk tersebut kemudian produknya diganti atau di stop gitu ya. Karena sekali lagi premi ini menjadi darah buat perusahaan asuransi. Jadi teman-teman actual control cycle menjadi penting gitu ya untuk kita terapkan secara disiplin, dan ini sekali lagi memang akan sangat berpengaruh kepada target market kita, capital position kita apakah kuat untuk absorb potensi loss-nya gitu ya, risk appetite-nya, dan juga sekali lagi human capital dan IT capabilities. Jadi teman-teman ini karena experience studies itu pasti kan akan membutuhkan data yang besar, data yang konsisten gitu ya, sehingga pada saat kita ingin melakukan ini tentu kita harus mengkonstruksi data-data yang ada gitu ya. Teman-teman ini saya rasa satu prinsip dasar yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman
supaya kita bisa melakukan bagian kita dengan baik. Slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini sekedar contoh snapshot balance sheet gitu ya. Saya mengambil angka XX ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman, maka liability itu misalnya itu akan sangat berpengaruh dari portofolio dari perusahaan. Jadi kalau teman-teman banyak liability-nya dari portofolio unit link misalnya, maka unit link liabilities akan menjadi porsi terbesar. Kalau teman-teman portofolio banyak yang tradisional, maka lebih banyak mungkin yang non unit link. Jadi bergantung dari itu teman-teman akan melihat potret liability-nya. Nah, biasanya kita harus memastikan teman-teman ada pembedaan antara policyholder fund dan shareholder fund. Di mana di shareholder fund itu bisa kita manage dengan lebih liberal sedikit gitu ya. Tapi yang policyholder fund ini memang harus kita plototin gitu ya, supaya bisa benar-benar meet ekspektasi yang ada di produk. Nah, biasanya ekuitas itu teman-teman harus cukup besar gitu ya, supaya kita bisa tadi sekali lagi absorb kalau ada pergerakan gitu, dan juga kalau kita membutuhkan liquidity. Jadi memang ini perlu diperhatikan gitu ya. Jadi liability kita itu biasanya kalau tradisional ada kita perlu manage dampak dari pergerakan tingkat suku bunga tadi karena diskon rate-nya berubah gitu ya. Kemudian kalau asumsinya memburuk, teman-teman kita juga perlu manage itu, dan kalau kita memberikan garansi gitu ya di traditional produk ini, kita perlu manage tuh. Apakah return kita itu masih bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban atau tidak gitu ya. Kalau unit link teman-teman memang fluktuasi hasil investasi itu menjadi sepenuhnya menjadi risikonya pemegang polis gitu ya. Tapi kita juga harus memastikan bahwa underlying asetnya itu benar-benar underlying aset yang sehat gitu ya. Karena nasabah kita tidak semua paham mengenai jenis-jenis aset yang mereka beli. Jadi kita perlu memastikan proper calculation fund balance-nya. Kita perlu memastikan juga kalau ada garansi dari produk kita yang harus kita siapkan gitu ya. Nah, dari sisi aset, teman-teman tentu kalau di unit link itu aset kurang lebih sama dengan liability. Kemudian kalau di non-unit link itu kita harus memastikan bahwa aset kita itu kita investasikan pada jenis investasi yang memadai dengan strategic allocation yang ada untuk bisa menghasilkan pricing interest rate sesuai ketentuan yang kita mau gitu ya. Durasinya kita lihat, liquidity-nya kita lihat, dan harus ada risk appetite yang untuk memastikan kita bisa tutup dengan baik gitu ya. Slide berikutnya. Ini salah satu contoh teman-teman bagaimana kita memanage tadi ya aset dan liability. Jadi karena kita tahu liability structure kita, liability kriteria kita, maka harusnya kita bisa memberikan masukan kepada teman-teman di investment gitu ya. Bahwa ada investment risk kalau mereka tidak hati-hati mengelola aset yang ada. Jadi kemungkinan aset return-nya itu lebih rendah daripada yang diharapkan, strategic asset allocation yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu ya. Sehingga teman-teman cara-cara monitor seperti yang saya sampaikan ini contoh simple ya. Kalau teman-teman invest di deposito, saham, reksadana, obligasi, sun dan lain-lainnya itu harusnya kita bisa monitor tuh targetnya strategic asset allocation di RKA kita seperti apa, aktualnya seperti apa gitu ya. Kemudian kita melihat bagaimana dengan projected yield-nya sama dengan actual yield. Jadi teman-teman ini yang harusnya kita monitor gitu ya. Kemudian dari sisi mismatch, teman-teman memang perlu teman-teman punya gambaran, terutama untuk yang non tradisional gitu ya, durasinya seperti apa. Nah ini contoh misalnya saya memberi gambaran kalau di bawah 1 tahun, di 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, tergantung teman-teman bagaimana monitor. Tapi contoh ini teman-teman misalnya dia ada shortage di 3 sampai 5 tahun. Nah, pertanyaannya ini kan kemungkinan karena memang asetnya itu tidak tersedia cukup banyak di sisi itu gitu ya. Nah, ini pertanyaannya apakah shortage ini masih masuk dalam risk appetite kita atau tidak gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Dari sisi liquidity, teman-teman kita perlu memastikan bahwa kita monitor aset kita itu sehingga pada saat kewajiban jatuh tempo hari ini atau besok kita punya aset yang kita bisa likuidasi untuk bisa memenuhi kewajiban. Jadi ini cash outflow kita harus monitor secara berkala gitu ya. Kemudian kita mungkin harus memaintain certain level of liquidity asset gitu, liquid asset untuk memastikan itu ya. Nah ini contoh misalnya di tempat saya itu misalnya kita punya bahkan mempersiapkan ada kredit line gitu ya kepada bank gitu di mana kita bisa dapat sekitar 600 miliar misalnya kalau terjadi sesuatu gitu ya dengan kita repo sun yang kita miliki. Nah, kemudian dari sisi market risk teman-teman ini perlu diperhatikan kredit risknya hati-hati manage dengan investment grade. Kemudian concentration risk perlu dipastikan bahwa ada di monitor tidak terkonsentrasi dengan di satu tempat gitu ya atau satu
issuer. Kemudian currency risk, ini hati-hati teman-teman kalau teman-teman punya polis dalam US dollar, jangan sampai investnya tidak di US dollar gitu ya. Slide berikutnya. Ini RBC, sekali lagi teman-teman perlu diperhatikan, jangan lupa kita umumnya risiko asuransi itu terbesar dalam menghitung MMBR gitu ya. Jadi ini coba diperhatikan faktor-faktor tertentu. Seingat saya teman-teman ini faktornya agak bervariasi, seperti misalnya asuransi jiwa itu cadangan preminya faktornya mungkin cuma sekitar 5-10%, tapi di asuransi kesehatan itu kalau nggak salah faktornya sampai 25% gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan dampak terhadap RBC. Slide berikutnya. Nah, teman-teman ini slide terakhir hanya ingin mengingatkan bahwa kita perlu berhati-hati dan mempersiapkan diri gitu ya, karena ada PSAK 74 dan PSAK 71 yang sudah di-launch, tetapi untuk asuransi boleh diterapkan bersamaan dengan PSAK 74. Nah ini akan mengubah bagaimana kita present P&L dan balance sheet kita. Tentu akan menjadi lebih detail teman-teman, akan butuh data per cohort gitu ya. Kemudian kalau kita lihat impact terhadap revenue itu mungkin lebih banyak didrive oleh CSM ini gitu ya. Jadi bukan lagi sekedar GWP, karena nanti di GWP itu hanya unsur-unsur proteksi yang masuk, unsur investasinya tidak dimasukkan, sehingga memang revenue setiap bulan atau setiap tahun itu akan sangat berpengaruh dari movement dari contractual service margin ini. Kemudian ada pengaruh terhadap treatment dari owner's product, misalnya teman-teman yang menjual credit life, biasanya untuk segmen-segmen usia tua itu kan secara profitability negatif gitu ya. Kalau sekarang ini, itu kita masih melihat bahwa kita bisa coba LAM itu dalam satu kesatuan, sehingga masih kelihatan profitable gitu ya. Tapi nanti teman-teman maka yang portofolio usia tua itu harus dibuat cadangan loss-nya di depan gitu ya. Sehingga ini akan mengubah cara kita menyajikan. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena teman-teman ini memang menjadi PR besar buat kita ya. Saya yakin teman-teman di perusahaan asuransi banyak banget melakukan persiapan untuk PSAK 74 ini. SEOJK PAID teman-teman ini mengubah cara kita menjual produk gitu ya, karena memang sangat-sangat rigid ketentuannya. Kemudian manage fund-nya juga sekarang reksadana untuk saham sudah tidak boleh lagi. Kita harus membentuk KPD, bagaimana kita membuat peralihan itu menjadi penting, dan bagaimana kita melayani nasabah ini menjadi sesuatu yang baru yang mungkin akan mempengaruhi cara kita mengelola liability gitu ya. Mungkin teman-teman ini akan mendorong perusahaan asuransi untuk lebih banyak menjual protection product gitu ya. Kemudian yang terakhir ada isu masalah VAT teman-teman terkait dengan ketentuan pajak ya, PMK yang baru, itu VAT mengenai komisi atau fee-based income dari 10 misalnya jadi 11, apakah itu akan dibebankan kepada bank partner atau tenaga pemasar atau mau diabsorb oleh insurance company. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita kemudian melakukan pencadangan-pencadangan. Mungkin saya stop sampai di sini, teman-teman. Mungkin sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaan yang untuk kita diskusikan. Demikian, Den. Terima kasih banyak, Pak Iwan. Lengkap banget penjelasannya nih, Pak Iwan nih. Saya dengerin dari awal, relate semua, Pak. Kayaknya semua yang di sini relate semua nih, dari setiap slide-nya. Oke, terima kasih banyak, Pak Iwan. Kita mungkin akan buka sesi tanya jawab dan diskusi. Di sini mungkin saya tidak mengharuskan untuk pertanyaan ya Pak, tapi mungkin sekedar berdiskusi aja juga kita nggak masalah di sini. Gitu. Jadi yang bisa Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mau berdiskusi langsung bisa langsung via chat. Nanti kita akan coba minta sedikit jawabannya atau tanggapan dari Pak Iwan Pasila. Oke, terima kasih Pak Iwan. Yang pertama Pak Iwan, ini ada Bapak Wira, di saya keputus namanya Darmiza. Pertanyaannya terkait, saya baca pertanyaan ini menarik ya Pak. Ingat di 2017 nih dulu. Pertanyaan terkait perubahan cadangan premi akibat dampak perubahan yield Pak. Perhitungan cadangan premi sesuai SEOJK itu menggunakan yield average 12 bulan terakhir. Sedangkan aset investasi menggunakan yield bulan berjalan atau spot rate. Di mana perbedaan ini menyebabkan perubahan cadangan premi yang tidak dapat membackup dampak perubahan investasi ataupun sebaliknya. Karena ada perbedaan penggunaan yield tersebut. Nah, bagaimana cara menyikapinya perbedaan penggunaan yield antara aktuaris dan tim investasi? Mungkin sebelum dijawab, Pak, saya boleh minta Bapak Wira Darmiza untuk di unmute, dan kalau boleh on cam, kita senang sekali sih, Pak Wira. Silakan Mas Yosef, mungkin dibantu. Terima kasih, Mas Denny.
Ya, Pak Wira, kira-kira pertanyaannya sudah Ya, sudah jelas ya Pak? Atau ada tambahan lagi untuk diskusi ya dengan? sudah jelas Mas Dini. Oke, silakan Pak Iwan. Ya, makasih Mas Surya. Sebelumnya menyapa suhu nih, ada Pak Amran, ada Pak Dirman. Ya, Pak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Jadi Wira memang ini ada ketentuan di OJK seperti itu ya. Tapi sebenarnya ada juga tergantung dari KAP teman-teman. Di tempat saya itu KAP-nya itu mewajibkan pakai spot rate tuh. Gitu ya, sehingga memang kita coba menjelaskan ke OJK seperti, dan memang sisi OJK melihat bahwa spot rate itu kan lebih real, tetapi memang tergantung dari teman-teman konsisten makanya seperti apa. Nah, tapi di kedua mekanisme itu memang akan ada pengaruh pada saat terutama pada saat yield-nya turun gitu atau naik gitu. Jadi di tempat saya sekarang ini, karena kami cukup banyak menutup kredit life gitu ya, itu pengaruhnya sangat besar. Ya saya sampaikan tadi. Jadi kita itu begitu yield-nya misalnya turun 10 basis point saja, itu sudah bisa puluhan miliar dampaknya di kenaikan cadangan premi. Sehingga memang kami harus memastikan bahwa aset yang kami pakai untuk membackup liability itu ada di FVTPL gitu ya. Kita klasifikasi sebagai FVTPL, supaya movement-nya itu juga bisa mengabsorb kenaikan penurunan cadangan premi tadi. Jadi sekarang ini kami sudah punya aset yang tidak 100% match dengan total liability gitu ya. Tapi yang kita jaga sekarang adalah movement-nya ini itu kurang lebih bisa diabsorb. Jadi sekarang ini di tempat saya itu, jadi kalau misalnya yield-nya naik, maka itu kan akan menurunkan market value gitu ya. Nah, unrealized loss-nya itu kira-kira dampaknya sama dengan penurunan di cadangan premi gitu ya. Karena penurunan cadangan premi ini kan menyebabkan adanya negative expense yang notabene jadi revenue kan ya. Jadi itu kita coba jaga. Kalau tiba-tiba yield-nya turun gitu ya, maka itu akan memberikan market value yang naik sehingga ada unrealized gain kan ya. Jadi ada tambahan hasil investasi tapi di offset oleh kenaikan cadangan premi yang merupakan expense. Jadi teman-teman memang ini harus mengidentifikasi aset yang dipakai untuk backup liability ini, dan mesti dipastikan bahwa kurang lebih pergerakan itu sama gitu ya. Nah, memang ini butuh trial and error, coba-coba terus gitu ya teman-teman, sampai teman-teman ketemu dengan satu kelompok aset yang kurang lebih bisa membantu ada movement yang sama ini. Kalau misalnya durasi kewajiban teman-teman jangka panjang tapi ininya jangka pendek, ini juga biasanya akan mismatch-nya terlalu besar gitu ya. Karena biasanya aset yang jangka pendek itu kan movement-nya nggak terlalu signifikan ya. Sementara dampaknya itu kalau durasinya jangka panjang itu bisa signifikan. Jadi memang teman-teman harus coba bisa match tuh antara durasinya dan juga jenis asetnya. Kira-kira gitu Wira, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Ya. Memang harus duduk dengan teman-teman investment tuh. Dari Pak Wira boleh silakan. Ya, terima kasih ya Mas Dini. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Terima kasih Pak Wira. Lanjut ya Pak. Kita yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Melina. Pak Iwan, berkaitan dengan SAA, Strategic Asset Allocation, pergerakan durasi liability terkadang berbeda dengan pergerakan durasi aset, sehingga setiap bulan pola gap-nya berbeda tuh. Nah, apa aja sih pertimbangan yang perlu kita lihat sebelum memutuskan apakah kita membeli aset baru atau reinvest atau wait and see 1 atau 2 bulan dahulu gitu. Mungkin Mbak Mei, aku boleh minta di unmute mungkin ya, atau di on cam kalau boleh. Mas Yosef, silakan. Iya, Denny. Halo, Mbak Mei. Halo, Denny. Ya, cukup pertanyaannya, Mbak Mei? Betul? Sebenarnya itu yang di kendala kita ketika sebagai aktuaris perusahaan ya, apakah kita harus memberikan rekomendasi gitu ya ke manajemen, apa kita mesti gimana nih terhadap gap yang sudah ada. Kadang saat menunggu 1-2 bulan itu ada pengaruhnya juga gitu, karena ternyata bulan depan berbeda lagi gapnya sebelum kita mengambil keputusan atas gap yang terjadi bulan ini. Seperti itu, Denny. Terima kasih. Thank you, Mbak Mei. Silakan Pak Iwan. Ya, jadi memang ini teman-teman kalau pengalaman di tempat saya itu memang
durasinya kurang lebih memang harus kurang lebih kena juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman durasinya jangka panjang, memang soon atau itu memang harus yang ambil yang jangka panjang juga. Jadi jangan kemudian investasi jangka pendek gitu ya. Karena biasanya pergerakan aset yang jangka pendek itu tipis-tipis gitu ya. Sementara kita kan pakainya adalah risk free rate di secara durasi gitu kan. Jadi kita akan ambil discount rate yang berdasarkan risk free rate di jangka panjang. Jadi ini kalau ininya kecil, kemudian pergerakan di liability-nya besar, memang ini jadi nggak seimbang. Jadi mungkin memang harus duduk dengan teman-teman investment supaya mereka paham durasi liability-nya seperti apa gitu ya. Nah yang kedua memang ini ada proses trial and error gitu ya. Saya ingat di tempat saya ini waktu pertama kali kita lakukan itu kita terlambat juga gitu ya melakukan. Jadi waktu yield-nya naik-naik terus, itu kita menikmati gitu ya, menikmati dampak dari penurunan cadangan premi. Kenapa? Karena asetnya itu banyak di fair value to OCI, gitu kan ya. Jadi dampak itu unrealized loss-nya dibukukan tuh di bawah, bukan di atas gitu ya. Sehingga selalu ada profit gitu kan dari penurunan cadangan premi. Padahal begitu berbalik rate-nya gitu ya, begitu rate-nya turun gitu ya, maka kita mengalami loss di bawah karena cadangan premi naik, sementara unrealized gain itu ada di bawah gitu. Jadi memang ini perlu dikomunikasikan dengan teman-teman di investment gitu ya, bahwa kita harus memilih aset yang cukup dari sisi durasi dan juga mungkin dari sisi amount-nya gitu ya. Dan memang ya ini durasinya jangan terlalu jauh duration gap-nya gitu ya. Kalau bisa dekat-dekat gitu kalau memang asetnya ada, dan kemudian coba dimonitor tuh. Di pengalaman saya tidak 100% sih. Kita mungkin cuma invest sekitar 50% dari liability gitu. Tapi itu sudah cukup untuk mengabsorb naik turun gitu ya. Jadi mungkin itu kali yang perlu dilakukan gitu ya, dengan teman-teman untuk coba-coba gitu. Lebih baik late untuk melakukan itu daripada tidak sama sekali gitu ya. Karena nanti movement-nya bisa jauh tuh. Mudah-mudahan menjawab, Mei. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya. Bos Dirman kayaknya dari tadi angkat tangan tuh, Den. Oke Pak. Denny mute ya. Den kayaknya freeze. Udah kedengaran kan? Bos Dirman kedengaran. Boleh Den, Pak Dirman Den. Kedengaran ya. Oke. Jadi saya setuju sekali dengan paparan Pak Iwan ya, bahwa memang salah satu kunci keberhasilan daripada perusahaan asuransi dan mungkin perusahaan apapun itu adalah aset liability manajemennya. Artinya perhitungan asetnya benar, ya perhitungan liability-nya juga benar sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Nah, tadi kebetulan Pak Iwan menyinggung masalah Bumi Putra, Pak. Nah, saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua bahwa permasalahan Bumi Putra saya yakin bukan permasalahan soal hitung-menghitung, asumsi dan sebagainya yang dilakukan oleh aktuaris. Di sini ada aktuaris senior kita, ada Pak Imam, ada Pak Joko, ada Pak Indra Kataria, ada Pak Suharyono, dan beberapa Pak Purwanto ya, yang sudah terjun langsung melihat kondisi Bumi Putra. Permasalahan Bumi Putra itu bukan soal hitung-menghitung, Pak. Dan saya yakin permasalahan yang dihadapi perusahaan-perusahaan asuransi yang bermasalah juga bukan permasalahan hitung-menghitung. Tapi apa masalahnya? Kalau kita lihat khususnya untuk Bumi Putra, Pak, sejak saya bekerja di sana, itu antara aset dan kewajiban itu sudah timpang. Saya tidak tahu sejak kapan itu terjadi. Artinya hanya separuh. Asetnya itu hanya separuh kewajiban. Nah, kita tahu bahwa ada ungkapan mengatakan bahwa akuntansi itu adalah the art of reporting. Itulah yang digunakan oleh manajemen pada saat itu, di mana ketika liability-nya sangat besar dan asetnya kecil, ya terjadilah yang kita katakan penundaan cadangan premi. Ya, whether cadangan premi yang ditunda atau asetnya yang dinaikkan nilainya, sehingga reportingnya menjadi bagus. Nah, ini semua sebetulnya dilakukan secara transparan karena di dalam laporan dijelaskan ada penundaan cadangan premi. Nah, inilah yang menurut saya harusnya Pak, untuk masa yang akan datang, kalau regulasi ini jelas-jelas bisa diterapkan secara strict, tidak akan ada lagi perusahaan yang seperti itu.
Artinya harus ada ambang batas, ada toleransi kerugian yang maksimum yang bisa diabsorb oleh perusahaan, sehingga kalau perusahaan sudah sedemikian berat, ya jangan dilanjutkan lagi keberadaannya. Atau kalau itu merupakan PT, ya itu harus ada komitmen daripada pemilik untuk segera menutupi kekurangannya. Jangan dibiarkan. Ya, apalagi sudah ada kong kali kong antara manajemen ya dengan pemilik untuk menutupi suatu kerugian, katakan seperti itu. Sehingga hanya seperti tadi, hanya menggunakan prinsip atau reporting itu hanya untuk sekedar menenangkan orang kan gitu kan. Nah, kita bisa lihat itu terjadi di Bumi Putra. Dan bukan hanya itu, sudah seperti itu ditambah lagi misalnya adanya memang mismanagement seperti itu. Ada beberapa, ya ada penempatan misalnya seperti itu. Jadi makin runyam. Itulah yang harusnya di masa yang akan datang benar-benar pengawasan itu dilakukan secara ketat. Ya, artinya harus ada hukuman yang jelas kepada mereka-mereka yang mencoba untuk melakukan katakanlah window dressing. Ya, jadi Bumi Putra itu sudah banyak, Pak. Kadang-kadang aset yang ditambah, kadang-kadang liability yang dikurangi, kadang-kadang metodenya yang dirubah, misalnya dengan financial reinsurance gitu ya. Jadi ini semua kan bukan sesuatu hal yang sebetulnya menyehatkan perusahaan. Itu justru akan makin membuat manajemen dan juga pemegang saham, kalau Bumi Putra itu pemegang polis terlena, menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi disinilah menurut saya yang perlu kita tegaskan di sini, harus ada transparansi, harus ada integritas daripada seluruh stakeholder supaya jangan masyarakat yang dirugikan. Ya banyak sekali strategi-strategi yang salah diterapkan manakala memang keadaan sudah semakin genting. Nah ini juga perlu diawasi secara ketat oleh regulator. Saya kira itu Pak Iwan. Ya, makasih Pak Dirman. Ini insight yang sangat ini ya, karena beliau berkecimpung di situ dan tahu persis ya Pak Dirman ya, bagaimana perjalanannya. Saya hanya ikut sedikit aja Pak waktu masih di Departemen Keuangan. Memang waktu itu salah satunya waktu itu ya, pada saat US dollar tiba-tiba shoot the roof gitu, sementara aset kita banyak di rupiah waktu itu ya. Jadi memang teman-teman ini salah satu pelajaran-pelajaran yang memang harus kita kita lihat dampaknya. Jadi memang nggak gampang Bumi Putra, Jiwasraya dan yang lain tuh ya. Ini permasalahan yang kompleks teman-teman. Jadi sekali lagi tadi saya ingin melihat dari beberapa gambar-gambar tadi, memang ujungnya adalah bagaimana kita di sisi aktuaria itu memastikan bahwa pengelolaan liability kita itu memang nggak bisa hanya sekedar melihat liability tok gitu ya. Seperti Pak Dirman tadi bisa kemudian secara accounting di ini Pak ya, di massage gitu. Tapi memang ada kaitannya ke aset itu. Jadi itu mungkin pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Dirman untuk insight. Ya, sama-sama Pak. Thank you Pak. Oke, ada tambahan nih Pak. Mohon maaf tadi sempat keluar. Nge-freeze ya, silakan. Nge-freeze. Ada pertanyaan dari rekan kita dari Ronald. Izin bertanya, apakah ada gambaran Pak Iwan terkait model RBC nantinya setelah PSAK 74 diterapkan? Tadi sudah izin duluan Pak Ronald, lagi ada yang lain jadi belum bisa on cam ataupun di-unmute. Pak Iwan, silakan Pak. Ya, jadi memang teman-teman ini di task force di OJK sendiri untuk IFRS 17 ini sementara kita mempersiapkan perusahaan asuransi untuk berbenah gitu ya, karena ini kan juga tidak gampang dan tidak murah teman-teman gitu ya untuk penerapan IFRS 17 ini. Tetapi ada satu dampak lain yang memang kita juga sudah raise ke OJK bahwa RBC-nya harusnya berubah tuh, gitu ya. Nah ini yang menurut saya memang masih dalam tahap awal, jadi mungkin kalau Ronald tanya belum ada pergerakan yang yang signifikan yang ada, karena memang sekarang ini masih berkutat bagaimana caranya mendorong seluruh perusahaan asuransi, terutama asuransi jiwa dan umum itu mulai mempersiapkan diri dengan PSAK 74 ini. Jadi di dalam diskusi di task force itu memang kita sudah minta OJK juga untuk mulai mempelajari, karena harusnya RBC-nya berubah gitu ya, tidak bisa lagi pakai kondisi yang sekarang. Nah, on top of itu teman-teman, sebenarnya ada isu tambahan, yaitu isu pajak gitu ya. Karena kalau pajaknya masih pakai dengan mekanisme sekarang, ini menjadi sesuatu yang
sangat berbeda gitu ya. Kita hitungnya bagaimana gitu ya. Kemudian pajaknya ngitungnya secara statis. Jadi ini juga isu yang kita minta OJK untuk menjembatani, dan di dalam beberapa diskusi itu sekarang ini teman-teman pajak itu sudah mulai ikut dalam task force gitu ya, untuk mereka bisa memahami isu-isu yang muncul dari IFRS 17 ini, supaya mereka juga bisa tanda kutip paham. Dan syukur-syukur nanti, karena masalahnya pajak ini kan berkaitan dengan perubahan undang-undang ya. Jadi teman-teman ini juga hal yang kompleks nih, bagaimana caranya kemudian pajaknya bisa berubah. Nah ini dua hal ini teman-teman dari IFRS 17 ini on top of persiapan-persiapan kita untuk memastikan kita bisa implement gitu ya. Karena kalau dari diskusi di task force itu, ini bisa mahal teman-teman ininya ya, biayanya gitu ya. Bukan dari sisi IT, kesiapan sistem infrastruktur IT, tapi juga orang-orangnya nih yang mau kerjaan ini kan sekarang terbatas banget gitu ya. Jadi ya sangat mahal ya. Mungkin dari sisi aktuari ini blessing in disguise gitu ya, teman-teman. Harganya bisa naik juga nih gitu ya. Karena teman-teman paham bagaimana menghitung IFRS 17 ini. Itu mungkin Den, jadi sampai saat ini baru kita angkat dalam diskusi itu. Jadi dampak terhadap RBC dan juga terhadap pajak. Siap, itu Pak. mungkin. Ya. Oke, thank you Pak Iwan, thank you Ronald juga. Berarti nanti mungkin ke depannya kalau misalnya memang udah lebih jelas dan sebagainya, mungkin dari CPD kita juga boleh kasih paparan kali ya Pak. Betul. Jadi teman-teman juga bisa satu suara juga lah gitu. Thank you. Lanjut, nah ini Pak Indra udah ngangkat tangan nih Pak. Indra sudah berat udah ya. Silakan, dari Bos. tadi udah WhatsApp saya nih. Silakan Pak Indra. Kita unmute dulu. Oke. Bisa Pak Indra? Oke, silakan Pak Indra. Selamat siang Pak Iwan. Ya, kedengaran ya Den? Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Still morning ya. Ya, before 12. Selamat pagi Pak Iwan, Pak Denny ya. Terima kasih Pak Denny ya. Rai membuat gini ya, tolong ucapin juga kepada Pak Ade ya. Ini sesuatu yang bagus ya. Cerita orang yang berpengalaman, kebetulan dia aktuaris, kebetulan dia direktur utama. Jarang gitu, ya kan? Kalau kita lihat flashback, jarang aktuaris dirut dulu-dulu. Ya. Jadi ini suatu salut kita. Saya akan mempertanyakan Pak Iwan atau mungkin sharing ya Pak Denny ya. Walaupun ini menyinggung sedikit Jiwasraya, bukan sedikit kejadian di Jiwasraya ya. Nggak apa-apa lah. Jadi ini ya Pak Denny bisa diinformasikan ke Pak Ade. Bisa kita buat kelas-kelas 20 orang, 30 orang. Tidak perlu harus di benar-benar ballroom. Tapi di tempat ada yang cafe, kita ambil private. Tapi yang ngomong itu sesuatu yang kayak Pak Iwan, kayak Pak Dirman gitu. Ada sesuatu yang nyata terlihat. Saya rasa khusus internal, ya offline. Ya, jadi benar-benar terlihat. Begini. Jadi ini pembelajaran juga bagi teman-teman untuk lebih menarik tentang apa sih sebenarnya aktuaris itu. Ya, jadi ini cerita zaman dulu Pak Iwan. Ya, saya terima kasih kepada Pak Dirman, Mas Wira dan Ibu Mei tadi. Ya, mungkin mirip-mirip dikit. Ini cerita zaman dulu. Saya menjadi BOD itu di Jiwasraya 2008 sampai 2013. One period. Saya lihat sebelumnya tentunya aktuarisnya adalah Pak Bambang Sudrajat, mungkin dengar di sini, sebelum lagi Pak almarhum Sabto Trilaksono. Saya lihatlah Pak Iwan, masih ada produk tingkat bunga 9%. Yang di atas 9 nggak ada lagi, Den. Ya kan? Ya, sah-sah aja dulu. Cuman ya dia jangkanya jangka panjang benar. Nah, ini awalnya. Teringatlah saya Pak Iwan, Pak Denny, ada peraturan DQ harus berubah begini sebelum rata-rata dalam 12 bulan, ya 1 tahun ya, sebelum itu. Ya. Jadi ini membuat saya lihat kembali memang sudah stop ini produk. Jadi ini adalah produk sisa lama yang pada di launching dulu tetap laris dan laku. Masih bisa afford. Nah, saya lihatlah investasinya yang tadi Pak Iwan. Yang istilah Ibu Mei, Pak Wira, ya senior saya Pak Dirman dan sebagainya, saya lihat. Gimana ini ya?
Ya. Kalau saya turun tiba-tiba, Pak Iwan ya, bisa meledak. Kalau tidak salah saya pernah diskusi ini sama Pak Budi Tampu Bolon. Ya kan? Akhirnya saya memutuskan Pak Iwan, ya kan? Memutuskan, saya bertelepon teman. Ya, telepon ya, kebetulan di Jerman, ya. Terus apa dia bilang? Singkat aja. Asuransi jiwa ini jangka panjang, Tra. Ya. Saya sarankan karena kalian berbentuk PT dan negara, ya kan? Jangan langsung turun. Karena 9 ke 8 aja sudah antara 10-20% nambah. Nah, bisa susah ini. Aset kira-kira begitu, ya kan? Nah, akhirnya ya, inilah terjadi di dalam pola restrukturisasi jiwasraya sekarang. Maaf Pak Angger, teman lama ini. Ya. Ya, yang dilakukan oleh inisiator ya restrukturisasi jiwasraya, ya kan? Dia buatlah langsung 2 dan 4,5%. Teman-teman staf aktuari cerita ke saya, ya itu harus dibantah. Ya gimana Pak? Langsunglah keluar kurang sekian triliun kalau kita baca koran doang. Nah, ini pola yang saya kurang setujui Pak Dirman, ya kan? Apakah boleh drastis dalam keadaan gitu? Apa disengajain drastis karena mau ditutup misalnya? Strictly speaking, ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya memang sudah dari dulu Pak Iwan, bahwa Pak Iwan bilang tepat nggak Ndra? Kalau istilah saya kepada teman-teman Jiwasraya, ya nempel penempatan, tepat nggak? Ya kan? Ya zaman dulu Pak. Ini yang kira-kira saya curhat sama bapak-bapak ya, yang ahli-ahli juga sini semua ya. Ya, khususnya ada Mas saya di ini ya, khususnya Pak Iwan ya. Inilah yang membuat bahwa ya udah saat begitu ya kan. Apakah ini yang mengakibatkan ya kekurangan ini sehingga memakan manfaat pemegang polis yang sudah klaim atau memakan pemegang polis yang masih aktif nilai tunainya? Nah, inilah pertanyaan bagi kita ya, pertanyaan cita-cita supaya kita suatu saat ya, walaupun kita teman-teman nggak usah kita jawab misalnya, tapi inilah suatu saat harus hati-hati. Ya, istilah Pak Iwan tadi, every single dari liability titik ini harus kita lihat selain ke aset tadi. Bagaimana dampaknya? Ya, termasuk liability kepada karyawan, PSK 24, KKB, ya kan? Jangan diubah-ubah KKB kalau KKB-nya masih berlaku misalnya. Nah, ini Pak Iwan cerita saya ya, yang kebetulan masih kerja-kerja dikit ya, ditanya orang ya. Saya rasa itu Pak Denny, tapi usul saya itu tolong kita pikirin, perlu kelas spesial 20-30 orang, tidak perlu di ballroom, tapi bayar, ya kan? Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang, tapi dengan teman-teman yang saya bisa andalkan, 5 orang dan lain sebagainya. Bayar sendiri-sendiri kopinya dan sebagainya. Saya rasa itu Pak Iwan. Thank you Pak Denny. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Indra. Ini berbobot sekali ya Pak Iwan. Tadi masukannya juga langsung saya catat Pak Indra. Kita akan bikin mini semacam mini langsung workshop. ditangkap tuh. Gitu. Langsung dapat CPD khusus dari Pak Indra sama Pak Dirman tuh. Kan lumayan 2 orang. Kita minta langsung Pak Indra sebagai pembicara juga atau sekedar sharing juga. Jadi memang terima kasih banyak Pak Indra. Ya, makasih banyak Pak Indra untuk masukannya. Saya rasa ini sangat apa ya? Kita kan bukan melihat cari kesalahan, tapi kita harusnya bisa belajar ya. Dan saya rasa yang disampaikan Pak Indra tadi betul. Saya juga punya 2 pengalaman tuh Pak, kalau boleh share ya. Jadi yang pertama itu dulu di tempat saya yang lama tuh Pak, ada produk yang menjual ini whole life ya, sampai usia 88 tahun. Tapi waktu produk itu dibuat tuh Pak, itu tingkat bunga itu masih 15%. Wah. Gitu kan? Karena waktu itu deposito kita itu di 60% tuh Pak. Iya, setuju. Nah, tapi kemudian waktu bunganya mulai turun, jadi 9%, 12% itu kan, karena kita melakukan experience tadi, memang jadi mulai ketahuan, ini bagaimana ini? Dan akhirnya produk itu diputuskan di stop tuh Pak. Tapi stopnya itu butuh waktu. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba di stop gitu ya, karena ya sekali lagi agensi itu butuh produk untuk jual gitu kan, dan premi itu jadi darah.
Pengalaman lain waktu itu adalah, ini Pak Indra juga pasti tahu itu produknya. Jadi kita itu jual produk yang short term, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu, dengan benchmark-nya itu adalah garansi gitu ya. Tapi garansinya itu teman-teman itu adalah garansi obligasi. Dan waktu itu dilala produknya US dollar. Waktu itu deposito tuh US dollar jauh di bawah. Jadi kalau deposito US dollar waktu itu bisa kasih 1,5 itu kita bisa kasih 3 teman-teman. Dapatnya dari mana? Dari obligasi US dollar, gitu kan? Yankee bonds gitu kan. Tapi waktu kita lihat asetnya teman-teman, ternyata Yankee bond yang kita pakai itu dia bisa kasih 3% karena memang itulah return-nya Yankee bonds ya kan. Kita tidak memasukkan unsur likuiditas gitu ya. Nah, begitu kita plug in, kita butuh 20% likuiditas taruh deposito gitu ya, yang notabene US dollar, itu turun jadi dari 3 turun ke 2 apa di bawah 2 gitu ya. Nah, waktu itu memang teman-teman pertanyaannya, apakah kita mau langsung cut gitu ya. Nah, waktu itu setelah diskusi panjang, berdebat panjang antara manajemen dengan aktuaris itu, bersyukur waktu itu come up dengan usulan. Jadi kita itu turunkan rate-nya pelan-pelan teman-teman. Karena kebetulan rate-nya itu mingguan gitu ya. Kita turunkan pelan-pelan, tapi kita sepakat periodenya 2 tahun. Jadi turun dari 3,25 itu turun ujungnya menjadi 1, ada yang 0,75% itu, tapi dalam waktu 2 tahun. Dan memang dalam waktu 2 tahun itu ada yang stop karena nggak setuju, keluar gitu ya. Tapi masih ada yang mau terus. Gitu ya. Nah, itu tanda kutip pengalaman besar yang menurut saya juga mungkin bisa itu gitu ya. Tapi memang ujungnya adalah kita bisa identifikasi exposure-nya di mana gitu. Nah, setelah itu diskusinya itu kan tidak bisa selalu harus in our favor gitu ya. Kadang-kadang memang ya perusahaan bilang ya jalan terus aja gitu. Tapi paling nggak kita sudah taruh di atas meja, ini loh exposure-nya kalau lu terus gitu ya. Itu mungkin pelajaran-pelajaran yang saya rasa sangat baik tuh Den kalau kita bisa bikin itu ya. Mungkin ini nanti kita sampaikan ke Pak Ade. Ya, ya. Saya mau daftar tuh Pak. Ya, saya kalau juga Pak Indra Pak. bicara Ya, atau Pak Dirman bicara tuh. Ya, terima kasih Pak Iwan, Pak Denny. Thank you. Ya, thank you. Thank you Pak Indra. Thank you. Thank you Pak Iwan. Ya. Oke. Selanjutnya adalah ini untuk sekedar mengingatkan untuk Bapak Ibu yang peserta yang belum memasukkan presensi atau absensi, silakan bisa klik di link di chat ya juga. Oke, Pak Iwan, sembari kita menunggu, kita masih ada waktu mungkin sekitar 15 hingga 20 menit juga. Mungkin dari saya sih Pak, saya mau coba ngasih gambaran sedikit ataupun bertanya juga ke Pak Iwan. Tadi Pak Iwan kan juga bahas sangat detail juga, dan saya tadi tertarik yang di bagian di mana ini seperti kesentil nih Pak. Jadi banyak nih aktuaris yang kalau dari saya lihat pribadi pada dasarnya dia fokus banget di liability-nya tuh Pak. Liability-nya, reserving-nya dia fokus banget dan sebagainya gitu. Tapi ya itu balik lagi, nggak ngobrol sama tim investment-nya gitu. Ya udah dia main keluarin aja liability dan sebagainya, tapi durasinya ternyata mismatch-nya mungkin jauh lah dan sebagainya gitu. Baru setelah itu baru ngobrol tuh Pak sama orang investment-nya. Jadi saya tadi sebenarnya setuju banget sih pas Pak Iwan bilang dari sisi actuary itu bukan cuman harus tahu dari sisi liability-nya aja, aturannya dia udah ngelotok, udah paham dan sebagainya gitu. Tapi dia nggak ngelihat strategi allocation-nya seperti apa, durasinya gimana untuk backup dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah terkait dengan kecukupan data. Tadi Pak Iwan juga sempat share tuh di tengah pemaparan, yaitu kecukupan data sama akurasi itu sebenarnya sesuatu yang sulit gitu untuk aktuaris di sebuah perusahaan. Kalau misalnya memang perusahaannya sudah mature enough, sudah datanya juga sudah lumayan banyak dan sebagainya, mungkin itu masih lebih membantu lah. Tapi untuk aktuaris-aktuaris yang memang pada dasarnya mereka butuh untuk menyimpulkan sesuatu, memberikan best estimate, menghitung dan sebagainya, itu lumayan sulit tuh Pak, ketika memang kecukupan data maupun akurasinya juga kurang. Ditambah lagi bahkan 2 tahun terakhir ada pandemi gitu. Mau perusahaannya sebesar apa juga saya rasa itu akan ke impact gitu. Jadi dari saya sih mungkin itu sih Pak, tadi pas saya ngeliat pemaparan Pak Iwan juga. Ya, makasih Den. Memang ini teman-teman kita perlu ini dan saya senang juga di PAI kan sekarang kita sudah ada bagian untuk mendrill bagaimana kita bisa mempresentasikan ini kita ya, opini-opini kita gitu, temuan kita.
teman-teman saya mau share misalnya yang tentang terkait dengan tadi ya, matching asset liability gitu ya. Di tempat saya itu yang saya sampaikan porsi cadangan premi untuk kredit life itu sangat besar gitu ya. Dan jangka panjang. Jadi bervariasi mulai dari ada yang 2 tahun, ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun. Jadi kita memang berusaha coba match gitu ya. Dan bersyukur kita sudah match sebagian gitu ya. Tidak ini. Tapi tahun ini itu ada anomali sedikit teman-teman. Karena tahun ini tuh investasi yang kita taruh di Sun itu mendapat tekanan yang signifikan kan. Kalau teman-teman lihat. Yield-nya tuh naiknya cepat banget. Dan ini menyebabkan meskipun kita bisa menjaga strategic asset allocation seperti RKA tadi itu ya, tapi return-nya itu hasil investasinya jauh di bawah plan gitu ya. Dan waktu kita berdiskusi ini baik di direksi maupun komisaris bahkan sampai ke pemegang saham itu juga respon pertama, kenapa lu nggak jaga hasil investasi sesuai RKA gitu ya. Nah tapi begitu kita jelaskan bahwa ini dampaknya ke Sun karena memang Sun lagi ini dan ada dampaknya di offset oleh cadangan premi gitu ya. Dan kita bisa tunjukkan itu dan memang kita bisa tunjukkan dampaknya ke P&L itu tidak signifikan gitu. Dan saya senang teman-teman dalam diskusi itu akhirnya bahkan sampai pemegang saham memerintahkan ya udah karena kamu investasi Sun ya itu kan aman ya kondisi sekarang ini. Jadi diteruskan saja tetapi tetap harus diperhatikan fluktuasinya gitu ya. Sehingga kita lebih leluasa tuh teman-teman. Jadi sekarang ini misalnya di tempat saya itu kita mendorong tetap di Sun tapi misalnya mencoba menambah aset-aset dengan shorter duration gitu ya supaya fluktuasinya tidak terlalu banyak. Tapi fakta itu menurut saya sangat penting dalam diskusi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham. Akhirnya mereka bisa paham tuh. Karena buat mereka kan ujungnya adalah kita kelola dengan baik dan dampak ke P&L di bottom line itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah ini yang menurut saya teman-teman akan sangat menarik bagi profesi kita kalau kita bisa kemudian memberikan masukan-masukan seperti itu ya. Jadi juga memberikan masukan kepada teman-teman di manajemen, baik direksi maupun di teman-teman investment supaya hati-hati tuh, gitu ya pada saat menginvestasikan aset kita. Itu mungkin tambahan Den. Yap, terima kasih banyak Pak Iwan. Oke, sebentar Pak, saya cek sekali lagi untuk di kolom chatnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebentar, Pak. Oke, sepertinya so far belum ada pertanyaan lagi nih, Pak Iwan. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung raise hand atau bisa via kolom chat juga. Oke. Kalau misalnya memang, sebentar nih ada nih. Oke, alhamdulillah. Oke, sebentar ya saya cek. Oke, dari Pak Abdullah nih, Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasan yang telah diberikan. Saya izin mau bertanya terkait beberapa hal berikut. Yang pertama liability. Liability yang dimaksud apakah liability gross atau liability netto? Dan liability yang digunakan apakah liability PSAK atau SAP dalam menghitung ALM yang telah dijelaskan? Yang pertama Pak. Yang kedua adalah asset liability currency mismatch. Penetapan ALM pada mata uang asing di mana aset dan liability currency berbeda. Contoh perusahaan memiliki line of business terbesar marine cargo, di mana pembayaran premi dilakukan dengan mata uang yen atau yuan, di mana tidak terdapat underlying aset pada tipe currency tersebut di pasar. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk penyesuaian aset dan liability tersebut? Ini ada 3 pertanyaan Pak, satu lagi nanti saya bacakan ulang. Yang ketiga adalah desain keuangan masa depan terkait akan pembentukan lembaga penjaminan polis dan PSAK 74, yaitu pertanyaannya adalah apakah ada dampak terkait perhitungan liabilitas di masa depan terutama pada konteks ALM. Oke, mungkin untuk Pak Abdullah kalau saya boleh izin boleh di-unmute Pak. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Iwan atas penjelasan yang diberikan. Jadi seperti pertanyaan sudah disampaikan oleh Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Denny. Yap, silakan Pak Iwan. Mungkin nomor 1 dulu tuh Pak. Ya, Pak Abdullah ini pertanyaan sangat sangat detail. Jadi memang kalau yang saya sampaikan tadi kita melihat dari sisi liability kita tentu liability yang kita catat di buku kita gitu ya. Nah, memang apakah antara PSAK dengan gap itu ada perbedaan mungkin bisa dilihat. Yang menjadi concern kita itu kan adalah sebenarnya exposure kepada perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita kemudian sudah menghitung itu misalnya net of reinsurance misalnya,
itu bisa juga kita pakai gitu ya. Memang pertanyaan mendasarnya adalah apakah reinsurance-nya memang akan bisa cover pada saat kejadian ini ya, jatuh tempo. Misalnya Pak, setahu saya sekarang ini beberapa perusahaan asuransi umum itu mengcover misalnya kredit gitu ya. Nah, sebagian itu menyatakan bahwa dia aman karena dia 90% misalnya reas ke asuransi gitu ya. Nah, secara teori itu betul gitu ya, bahwa risiko dia adalah 10%. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau terjadi event itu, kira-kira reasnya mampu atau nggak bayar gitu ya. Karena ujung-ujungnya, begitu terjadi risiko, perusahaan asuransi kan nggak bisa berkelit, oh tunggu pembayaran dari reas kan ya, karena itu ada ketentuannya kan ya. Ya, Jadi memang ini yang mungkin perlu dilihat Pak, jadi sementara mungkin kita bisa refer kepada apa namanya net liability setelah reas, tapi coba dilihat juga Pak aspek risiko dari reas itu kemampuannya bagaimana gitu ya, kemudian apakah itu bisa terjadi. Nah, jadi itu mungkin yang komentar saya untuk pertama. Untuk yang kedua ini memang ini ngeri-ngeri sedap. Memang kalau di umum Pak, karena ini concern-nya short term gitu ya, mungkin resikonya tidak terlalu banyak. Tetapi memang yang perlu dipertimbangkan adalah memang ada risiko antara currency mismatch ini. Nah, memang ini kembali kepada risk appetite-nya perusahaan gitu ya. Apakah mau absorb kalau terjadi risiko seperti ini, di mana tentu kan kita harus honor ketentuan polis ya. Jadi kalau ketentuan polisnya harus bayar dalam mata uang yen atau yuan itu, maka tentu itu menjadi kewajiban kita. Nah, kalau ada fluktuasi tingkat suku bunga atau tingkat nilai tukarnya, maka itu menjadi risiko yang harus kita perhitungkan. Yang disampaikan Pak Dirman tadi itu juga adalah salah satu currency mismatch yang itu sangat ekstrim ya. Kalau dulu itu seingat saya di tahun-tahun 98 itu kita terima mata uang dolar polis yang jangka panjang gitu ya. Kita invest di rupiah itu jauh banget. Taruh deposito aja bunganya bisa 50-60% gitu ya. Sementara FX rate-nya itu belum pernah terjadi, itu akan menyimpang terlalu banyak. Tapi tiba-tiba teman-teman dari 2.500 jadi 14.500 gitu ya. Nah, itu yang tidak terantisipasi. Jadi memang ini currency mismatch ini harus dihitung baik-baik gitu ya. Dan kita memang kalau dia short term seperti di asuransi umum mungkin exposure-nya tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia long term, nah ini memang menjadi pertanyaan bagaimana kita invest gitu ya. Ini yang mungkin dari sisi currency mismatch. Untuk desain keuangan Pak, memang kalau IFRS 17 ini ke depan, ini nanti yang terutama sangat-sangat berpengaruh itu adalah perusahaan-perusahaan mungkin asuransi jiwa ya, yang banyak jual unit link, yang paling kelihatan itu ya. Karena porsi investasinya itu nanti tidak boleh lagi diakui sebagai premi. Jadi ini nanti perusahaan-perusahaan yang banyak menjual unit link nanti memang akan terpengaruh tuh top line-nya gitu ya. Nah ini memang salah satu dampak yang signifikan. Yang kedua, memang di dalam IFRS 17 nanti itu Pak, ini akan sangat-sangat heavy membutuhkan aktuaris dan juga membutuhkan IT yang memadai gitu ya. Seperti misalnya kalau kita melihat produk, dia itu nanti harus bisa memonitor produk per cohort gitu ya. Nah, bahkan per cohort itu bisa bulanan. Nah, kalau seperti itu, maka itu akan saya juga sampai sekarang nggak kebayang tuh seberapa besar kapasitas server yang harus kita punya gitu ya. Karena kita juga mungkin tidak bisa menggunakan cloud terlalu banyak ya, karena ada ketentuan yang berlaku dan ada risiko-risiko. Sehingga memang dengan demikian, hal seperti itu nanti akan membutuhkan biaya yang cukup besar tuh. Antisipasinya dari sisi IT, pengembangan IT, capability dan infrastrukturnya, serta orang gitu ya. Nah, IT sendiri Pak, ini memang kalau kita di asuransi jiwa itu menggunakan Excel apa semua itu sudah pasti tidak bisa gitu ya. Jadi memang sudah harus menggunakan sistem-sistem aktuaria yang ada, yang sekarang ini makin mahal juga gitu ya, terutama dengan modul-modul IFRS 17 ini. Jadi ini memang yang perlu dicermati. Yang kedua nanti memang dalam rangka menghitung tadi yang saya sebut tadi contractual service margin, itu nanti secara PNL kita, maka mayoritas revenue kita itu bisa di-drive oleh contractual service margin tadi. Jadi profit yang harusnya kita dapat di awal,
sekarang itu menjadi nggak bisa, harus di-amortize dan kemudian dirilis pelan-pelan gitu ya, sesuai dengan durasi dan juga memang sesuai dengan karakteristik produknya. Jadi ini memang akan mengubah peta P&L. Belum lagi Pak, memang di dalam IFRS 17 ini salah satu yang di kita terutama mungkin asuransi umum ya, asuransi jiwa maksud saya, yang menjual produk-produk kredit life tuh Pak. Terutama kredit life yang dijual di multi finance gitu ya. Ini kita itu sekarang ini banyak menjual dengan single rate gitu ya. Jadi single rate untuk semua usia. Durasinya bisa beda-beda gitu ya. Jadi mulai dari orang yang usia 25 sampai usia 50, usia 60 itu premium rate-nya sama gitu ya. Nah, ini yang sekarang menjadi menjadi concern karena sekarang ini memang kebetulan meledak aja gitu ya. Meledak karena banyak ternyata usianya, targetnya usia 40, ternyata porsi terbesar usia 50 sehingga resikonya berbeda. Yang kedua nanti Pak, di dalam IFRS 17 itu orang-orang yang kita plug in di usia tua, misalnya sudah memberikan kontribusi negatif, maka itu harus kita cadangkan tuh di depan. Jadi nggak bisa lagi tanda kutip disembunyikan dalam portofolio produknya gitu ya. Jadi kita harus membuat cadangan loss di depan yang harus kita amortisasi ke depan gitu ya. Nah ini akan juga merubah peta kita dari sisi P&L. Jadi memang ini hal-hal yang kita lihat yang sebenarnya terus terang gambaran detailnya seperti apa itu juga belum terlalu mengkristal gitu ya. Nah belum lagi Pak, kita juga sudah seperti dipertanyakan tadi, kita juga sudah raise concern ini. Bagaimana dengan RBC gitu ya? Harusnya kan berubah dong dengan cara seperti ini gitu ya. Bagaimana dengan pajak? Nah ini yang akan sangat mempengaruhi. Sementara kalau pertanyaan mengenai perhitungan liability, ini juga nanti akan sedikit berubah karena kita benar-benar harus secara detail bahkan asumsi-asumsi itu mungkin akan per cohort tuh kita pakai gitu ya. Nah, memang per cohortnya ini durasinya apakah bulanan atau tahunan ini juga masih menjadi diskusi panjang gitu ya. Kira-kira gitu Pak. Pak Abdullah mudah-mudahan menjawab atau bahkan bikin bingung, mudah-mudahan enggak ya. Iya. Nah, ini Terima Pak kasih Iwan. Pak Iwan. Pak Abdullah silakan kalau mau memberi tanggapan boleh. Ini Pak Iwan kan kemarin tuh ada draft yang mengenai lembaga penjaminan polis nih Pak Iwan ke depannya. Berarti apakah nanti akan jadi secure juga ya industri asuransi, terutama gini di asuransi umum juga terkena dampak dari asuransi kredit, masalahnya mengenai tingkat suku bunga gitu loh. Apakah nanti maksudnya kalau ada lembaga penjaminan polis ini industri ini akan jadi sehat gitu, ditambah lagi dengan IFRS gitu sih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya Pak Denny. Memang ada dua sisi Pak. Satu, setahu saya LPP ini nanti akan menjadi keharusan karena sudah diamanatkan di undang-undang ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kan sudah mundur ya. Nah tapi memang pertanyaan berikutnya Pak adalah ini mau mengcover apa gitu ya? Karena harusnya moral hazard itu jangan di-cover di LPP kan ya. Nah tapi apakah pendekatan nanti bisa seperti deposito yang misalnya penjaminannya dibuat maksimum yang bisa di-cover? Ini juga opsi-opsi yang sepertinya mungkin sedang dipertimbangkan teman-teman gitu ya. Tetapi kalau saya lihat ada dua sisi. Yang pertama harapannya ini dengan adanya LPP ini bisa men-trigger kita lebih lebih detail lagi dalam mengelola risikonya gitu ya. Sehingga dengan adanya LPP ini bisa memberikan comfort kepada nasabah. Tetapi di sisi lain kita juga nggak ingin bahwa kemudian LPP ini membuat kita agak tidak hati-hati dalam mengelola risiko gitu ya. Karena kita bilang bahwa itu sudah di-cover oleh LPP gitu ya. Nah, memang yang sekarang menjadi ini Pak diskusi panjang adalah ini nanti preminya berapa banyak gitu ya. Karena kalau kita dibebankan premi, ujung-ujungnya adalah kita akan pass through itu kepada nasabah gitu ya. Nah, sementara sekarang aja persaingan preminya ketat banget ya Pak. Kadang-kadang orang bisa banting-banting harga untuk dapatkan bisnis gitu. Nah, ini yang menjadi ini. Jadi menurut saya memang ini kombinasi dari banyak hal, dari IFRS 17, kemudian nanti perlakuan LPP ini, mudah-mudahan sih mendorong kita menjadi lebih hati-hati dalam mengelola resiko ya. Tapi memang bukan jaminan sih Pak ya. Tadi poinnya Pak Dirman menurut saya sangat valid gitu. Kontribusinya regulator juga menjadi sangat penting ya pada saat mendorong ini. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan atas penjelasannya Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih Pak Iwan.
Oke, sebentar ya Pak, kita coba cek lagi. Apakah ada tambahan pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, oke. Sepertinya mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung diskusi langsung ya, Pak Iwan. Sama Pak Iwan juga bisa, atau bisa melalui PAI juga, nanti bisa kita akomodir juga. Tadi sesuai juga salah satunya masukan dari Pak Indra juga. Terima kasih, Pak Indra. Oke, kalau begitu, sorry Pak Iwan, di saya, oke, aman. Di saya jam menunjukkan pukul 11.15, kita memang target di 11.30 selesai, jadi mungkin untuk sesi pemaparan bisa saya tutup terlebih dahulu. Mungkin dari sebelum konklusi dari Pak Iwan ada yang mau disampaikan, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ini memang apa namanya, menurut saya sesi yang baik ya untuk kita saling share gitu. Tadi terima kasih Pak Dirman, Pak Indra untuk sharing pengalamannya. Yang saya mungkin perlu di capture ke depan, Den. Kita minta ke pengurus untuk capture poin-poin ini ya. Yang kedua teman-teman, memang ini sharing ini untuk men-trigger supaya kita disiplin melakukan bagian kita dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada kita gitu ya. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit yang tadi saya sampaikan untuk produk-produk AJK dengan IFRS 17, teman-teman, itu maksudnya memang onerous product itu harus dibuat pencadangan di depan gitu ya. Dan nanti ujungnya hanya bisa dirilis kalau ternyata memang loss-nya tidak terjadi gitu ya. Jadi itu mungkin kalau kata amortisasi tadi mungkin kurang tepat, tapi kira-kira idenya adalah kita harus mencadangkan loss-nya sampai loss itu terbukti tidak terjadi baru bisa kita rilis gitu ya. Nah itu jadi mungkin teman-teman beberapa tantangan yang harus kita siapkan ke depan dan memang ini bukan kemudian hitam putih yang bisa kemudian kita terapkan langsung memberikan hasil gitu ya. Tapi saya berharap dengan diskusi ini kita bisa kemudian pulang dan kemudian men-trigger gitu ya beberapa action item yang bisa kita lakukan. Ujungnya adalah memang kita itu hanya diukur oleh masukan dari sisi kita aktuaris yang memang harus bisa menjangkau sampai ke investment, sampai ke operation gitu ya. Nah, ini mungkin lebih banyak ke investment dan operation pada sesi pagi ini. Itu mungkin terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, baik dari sisi penyampaian maupun kata-kata. Terima kasih banyak sekali lagi untuk support-nya. Untuk Denny, thank you untuk menjadi moderator. Terima kasih, Den. Thank you, Pak. Terima kasih banyak, Pak Iwan. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya memberikan sedikit konklusi catatan dari pemaparan Pak Iwan sedikit. Yang pertama adalah perlunya kita melihat dampak-dampak asumsi kita semua harus terreflect dalam pembentukan cadangan kita juga. Dari tadi Pak Indra juga sempat sebutkan every single sisi dari liability itu juga harus dilihat. Dan kemudian juga aktuaris juga perlu memahami ya Pak regulasi-regulasi serta impact-nya ke perusahaan masing-masing gitu. Tadi sudah disampaikan dari sisi RBC, aset, liability-nya juga. Begitu pula juga tadi ada regulasi terkait dengan IFRS 17 juga dan ada SSO JKPID juga di tahun ini yang itu sebenarnya merubah gimana sih tata cara perusahaan tuh memasarkan produk kita, terutama produk unit link dan juga kita mau ningkatin customer service lah ya Pak untuk nasabah. Nah, oleh karena itu dari aktuaris juga kita merupakan salah satu role yang di dalam perusahaan itu kita perlu untuk memaintain ataupun memanage impact maupun resiko yang ada dalam liability pada sebuah perusahaan, dan semoga seluruh aktuaris rekan-rekan di sini juga telah menerapkannya pada perusahaan masing-masing. Oke, dari saya cukup sekian Pak Iwan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi webinar CPD hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Pak Iwan selaku pembicara, Mas Yosef juga selaku IO, ada Mas Yudi, Mbak Deswanti juga dari sekretariat yang telah membantu untuk menyiapkan acara pagi ini, juga kepada 152 peserta CPD webinar pagi ini yang telah hadir. Semoga kita bisa ketemu kembali di acara webinar CPD, join seminar, ataupun actuarial summit juga ke depannya. Dan terakhir, semoga ilmu dan sharing yang diberikan pagi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan untuk pemaparan slide nanti akan kita share juga ke Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu kembali di acara selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih Mungkin banyak. kita sebelum pergi, maaf, akan ada foto bareng dulu. Iya benar. Silakan boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iwan, Pak Denny. Terima kasih. Boleh Mas Yosef silakan di unmute juga nggak apa-apa untuk seluruh teman-teman.
Oke, silakan Mas Yosef Oke. dipandu untuk foto bersama. Ya, baik. Sepertinya ada 7, tapi kita lakukan 3 saja, 3 kali. 1, 2, 3, senyum semua. Oke. Oke, ya mungkin jempolnya siap. 1, 2, 3. Siap. Oke. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Ini bahasa kami di lapangan Ibu ya, karena kemarin kami Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Thank you Bapak Ibu. Thank you semua Bapak Ibu semua. Terima kasih. Thank you, Den. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Denny. Thank you Bu. Pak. Take care all. Baik Pak Denny, Pak Iwan, kita akhiri ya. Terima kasih atas webinarnya hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Amin, Terima amin. kasih. Thank you, Yosef. Terima kasih Ya. banyak. Yosef, thank you. Take care all. Ya. Thank you, Den. Thank you Pak. Thank Thank you, you Pak. bye. Mantap Pak. Yuk.